Wan Wan buru-buru menambahkan bahwa ia harus menghadiri acara reuni SMA. Dan karena teman-temannya pasti datang berpasangan, ia ingin mengajak Rencu menggunakan tiket pengalaman pacar sehari untuk pura-pura menjadi pacarnya. Mendengar alasan itu, raut wajah Rencu kembali menyiratkan kekecewaan. Tepat pada saat itu, Rencu datang bersama Wan Wan dan tak sengaja mendengar percakapan tersebut. Dengan tenang, Rencu langsung mengklarifikasi bahwa dirinya lah yang mengejar Wan Wan dan ia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Selama acara makan berlangsung, demi membuat akting mereka terlihat nyata, keduanya saling menyuapi makanan dengan mesra, yang sukses membuat semua teman yang hadir merasa sangat iri. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur drama Cina First Love full episode versi Bioskop Singkat. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang mahasiswi kedokteran bernama Lu Wan Wan yang sedang berada di meja operasi. Ia terlihat begitu kebingungan memikirkan cara menyembuhkan pasiennya. Namun tiba-tiba saja lamunan itu dibuyarkan oleh teguran dosennya. Ternyata semua itu hanyalah ujian praktek. Hanya saja Wan Wan terlalu mendalami ujian tersebut seolah-olah ia benar-benar sedang melakukan operasi sungguhan. Alhasil imajinasinya itu malah membuang-buang banyak waktu dan membuat Wan Wan terpaksa menebak buta sisa jawaban ujiannya sebelum akhirnya mengumpulkan kertas ujian tersebut. Setelah ujian selesai, Wan Wan langsung teringat akan kue ulang tahun yang harus ia persiapkan. Hal itu membuatnya berlari terburu-buru keluar dari ruang kelas. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja ia berpapasan dengan An Jiaxian. Saat itu Jiaxian mengingatkan Wan Wan agar tidak datang terlambat ke acara kumpul-kumpul malam nanti, karena ada hal yang penting yang ia ingin umumkan. Mendengar perkataan itu langsung membuat Wan Wan salah tingkah, sebab ia mengira Jiaxian akhirnya akan menyatakan cinta kepadanya setelah 5 tahun mereka saling memendam perasaan sejak SMA. Kemudian Wan Wan bergegas pergi ke ruang panggang untuk mengambil kue buatannya, sembari mempersiapkan diri untuk menghadiri acara malam nanti. Di sisi lain, tepatnya di kolam renang Universitas Qingyao, seorang mahasiswa tampan bernama Rencu sedang sibuk memimpin latihan para anggota klub renangnya. Setelah latihan itu selesai, ia harus segera pergi ke aula kampus untuk memberikan pidato di hadapan mahasiswa baru jurusan matematika. Namun karena ia mengendarai sepedanya dengan begitu terburu-buru, Rencu hampir saja menabrak Wan Wan yang sedang berjalan membawa kue ulang tahun. Ia pun langsung meminta maaf pada Rencu dan dengan polosnya menyebutkan namanya agar Rencu bisa mencarinya jika terjadi sesuatu. Ternyata sosok Rencu ini bukan hanya jago berenang, tapi ia juga merupakan mahasiswa idola dan jenius di jurusan matematika. Bahkan gelar mahasiswa teladan benar-benar sangat pantas disematkan padanya. Namun kepintarannya yang luar biasa itu malah membuatnya menjadi sosok yang cukup ditakuti. Karena setiap kali ada mahasiswa yang bertanya kepadanya, Rencu selalu memberikan tatapan merendahkan, yang pada akhirnya membuat semua orang perlahan-lahan memilih untuk menjauh darinya. Padahal Rencu sendiri sama sekali tidak menyadari hal itu dan malah dengan percaya diri merasa bahwa dirinya selalu bersikap ramah kepada semua orang. Tak berselang lama, Wan Wan kembali ke asramanya. Di sana ia menceritakan dugaannya pada Qiao, teman sekamarnya, jika Jiaxian mungkin akan menembaknya malam nanti. Mendengar kabar itu, Qiao pun ikut merasa sangat antusias. Ia bahkan membantu Wan Wan memilihkan pakaian yang pas, serta memberikan saran agar Wan Wan lebih berani mengambil inisiatif dalam percintaan. Bahkan jika perlu, Wan Wan yang harus mencium Jiaxian lebih dulu. Tak berhenti di sana, Qiao juga menasihati Wan Wan agar tidak selalu melibatkan sahabatnya Liang Xia dalam segala hal. Sebab sebaik apapun seorang sahabat, urusan pacar tetaplah bukan hal yang bisa dibagi.
Di malam harinya, dengan hati yang berbunga-bunga, Wan Wan datang membawa kue ke tempat janjian. Namun, kenyataan pahit langsung menamparnya saat Jiasian mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah menyukai gadis lain selama 2 tahun terakhir. Jiasian juga mengaku bahwa ia seharusnya sudah memberitahu Wan Wan sejak lama, tetapi Liang Xia selalu melarangnya, sehingga mereka berdua terpaksa menyembunyikan hubungan asmara itu dari Wan Wan. Mendengar kejujuran itu membuat Wan Wan baru menyadari bahwa gadis yang disukai Jiasian selama ini adalah sahabatnya sendiri. Bahkan Jiasian dan Liang Xia sempat bertengkar hebat karena niat Jiasian yang ingin jujur pada Wan Wan. Jiasian pun segera menelpon Liang Xia dan menegaskan betapa ia sangat mencintainya. Mendengar pengakuan cinta untuk sahabatnya sendiri benar-benar membuat hati Wan Wan hancur berkeping-keping. Melihat punggung Jiasian yang berlari pergi mencari Liang Xia membuat pertahanan Wan Wan runtuh dan ia pun menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, Kiao yang baru mengetahui dari Jiasian bahwa Wan Wan masih berada di restoran langsung bergegas menyusul sahabatnya itu. Di sana, Wan Wan meluapkan semua rasa sakit hatinya pada Kiao. Melihat kondisi Wan Wan membuat Kiao memberikan 2 pilihan ganda, yaitu merebut Jiasian kembali atau mencari pacar yang jauh lebih hebat untuk membuat mereka berdua menyesal. Saat itu Wan Wan yang sedang dalam kondisi mabuk berat merasa saran Kiao sangat masuk akal. Ia pun teringat pada sosok Rencu, sang mahasiswa jenius di kampusnya. Dan dengan lantang Wan Wan bersumpah akan mengejar serta menaklukkan hati Rencu. Namun hal yang paling memalukan adalah sumpahnya itu didengar oleh banyak mahasiswa lain. Dan yang lebih parahnya lagi, Rencu ternyata juga ada di tempat tersebut. Keesokan paginya masalah langsung menghampiri Wan Wan karena ia tiba-tiba saja dihadang oleh segerombolan mahasiswi yang memprotes niatannya untuk mengejar senior pujaan mereka. Ternyata akibat kejadian memalukan semalam, berita tentang Wan Wan yang ingin mengejar Rencu sudah tersebar ke seluruh penjuru kampus. Demi membereskan kekacauan ini, Wan Wan pun bergegas mencari Rencu untuk mengklarifikasi rumor tersebut. Sesampainya di kolam renang, Wan Wan malah melihat Rencu mengambang tanpa gerak di dalam air, mengira pria itu tenggelam. Wan Wan panik dan berniat menolongnya, tetapi ia justru terpeleset dan jatuh ke dalam kolam. Alhasil malah Rencu yang akhirnya harus turun tangan untuk menyelamatkan Wan Wan. Setelah berhasil naik ke permukaan, Wan Wan langsung menjelaskan tentang rumor kencan yang sedang heboh di kampus. Ia juga berniat mengajak Rencu untuk tampil bersama membantahnya. Namun Rencu malah bersikap cuek dan berpendapat bahwa rumor akan hilang dengan sendirinya di hadapan orang yang cerdas. Mendengar tanggapan itu membuat Wan Wan kesal dan menegaskan bahwa kejadian semalam murni hanyalah kesalahpahaman yang kini sangat mengganggu hidupnya. Bahkan ia juga mempertegas bahwa ia sama sekali tidak menyukai Rencu. Saat itu melihat kondisi Wan Wan yang basah kuyup karena masuk ke dalam air, Rencu merasa khawatir jika Wan Wan akan jatuh sakit. Ia pun menyarankan agar mereka mandi dan berganti pakaian bersih secara bersamaan. Namun ajakan itu malah ditanggapi dengan kepanikan oleh Wan Wan yang mengira Rencu memiliki niat buruk padanya. Beruntung saat melihat papan petunjuk arah ruang ganti wanita, barulah Wan Wan sadar bahwa ia sudah terlalu jauh salah paham pada niat baik Rencu. Kemudian setelah selesai membersihkan diri, Wan Wan terpaksa meminjam dan memakai pakaian milik Rencu saat hendak pergi. Tetapi sialnya karena mereka berjalan beriringan di area kampus dengan pakaian yang sama persis, hal itu justru semakin menguatkan rumor dan membuat semua mahasiswa yang melihat mereka semakin salah paham akan hubungan keduanya. Di hari yang sama, ketika Wan Wan sedang fokus mengikuti kelasnya, tiba-tiba saja Rencu muncul dan ikut duduk di kelas jurusan klinis tersebut dengan alasan ingin menjadi mahasiswa pendengar. Anehnya, selama kelas berlangsung, Rencu terus saja melemparkan senyuman ke arah Wan Wan. Hal itu benar-benar membuat Wan Wan merasa sangat tidak nyaman dan kesulitan berkonsentrasi. Alhasil, begitu kelas selesai, Wan Wan buru-buru kabur dan pulang ke rumah, di mana sang ibu malah menyuruhnya untuk mengantarkan buah-buahan untuk Jiasian karena ibunya masih sangat berharap mereka berdua yang sudah bersahabat sejak kecil bisa berjodoh. Namun ketika Wan Wan jujur bahwa Jiasian sudah memiliki pacar, sang ibu dengan cepat mengubah dukungannya dan mengatakan bahwa dengan segala kehebatan putrinya, Jiasianlah yang tidak pantas mendapatkan Wan Wan.
Sementara itu, karena ada masalah dengan nilai mata kuliah praktek sosialnya, asisten dosen menyuruh Rencu untuk mengambil kelas ulang. Mengetahui hal itu, Wan Wan langsung menyarankan agar Rencu mengikuti kelas pendengar di jurusan klinis kelas 2. Namun tak berselang lama, Jiasian tiba-tiba datang menemui Wan Wan untuk mengajaknya makan bersama. Sebagai bentuk permintaan maaf karena telah meninggalkannya begitu saja di malam itu. Jiasian juga menceritakan bahwa ia dan Liang Xia sudah berbaikan, sehingga ia ingin mereka bertiga bisa kembali makan bersama. Mendengar adanya ajakan makan dengan orang luar, Rencu langsung berinisiatif untuk ikut bergabung. Demi mencegah Rencu membocorkan racun mabuknya tempo hari, Wan Wan pun terpaksa menyetujui ajakan makan malam tersebut. Lalu di acara makan malam 4 orang itu, Jiasian secara resmi meminta maaf secara langsung pada Wan Wan karena telah menyembunyikan hubungannya. Wan Wan yang sudah mulai berbesar hati akhirnya menerima permintaan maaf tersebut. Ia juga mendoakan agar hubungan mereka berdua selalu bahagia, serta mengingatkan Jiasian untuk selalu menjaga Liang Xia dengan baik. Di sisi lain, demi menunjukkan kesan ramah sebaik mungkin, Rencu terus saja memaksakan senyuman di hadapan mereka. Bahkan ia juga berusaha keras untuk bisa membaur ke dalam topik obrolan antara Wan Wan dan sahabat-sahabatnya itu. Walaupun semuanya terlihat baik-baik saja, namun jauh di lubuk hati Wan Wan, ia masih merasa canggung saat harus berhadapan empat mata dengan Liang Xia gara-gara hubungan yang dirahasiakan itu. Apalagi saat Liang Xia yang mengetahui rumor kedekatan Wan Wan dan Rencu malah terlihat sangat mendukung jika mereka berdua berpacaran. Wan Wan menelan semua rasa sakit hati dan kekecewaannya tanpa memperlihatkan kemarahannya sedikit pun di depan mereka. Namun dalam perjalanan pulang ke kampus setelah makan malam, melihat betapa perhatiannya Jiasian merawat Liang Xia benar-benar membuat dada Wan Wan terasa sesak. Menyadari Wan Wan yang sedang bersedih, Rencu langsung bertindak layaknya pahlawan pelindung dan langsung mengangkat serta membawa pergi Wan Wan dari situasi menyakitkan tersebut. Keesokan harinya, saat Wan Wan sedang pergi ke kantin untuk makan, ia terkejut menemukan Rencu yang ternyata duduk tepat di meja sebelahnya. Demi menghindari kesalahpahaman baru, Wan Wan diam-diam menggeser sebuah catatan kecil yang berisi ucapan terima kasih atas bantuan Rencu semalam. Di kertas itu, Wan Wan juga menuliskan bahwa ia telah membuatkan kue sebagai rasa terima kasih dan meminta alamat agar ia bisa mengantarkannya. Namun sialnya, catatan rahasia itu malah dibaca keras-keras oleh seorang junior yang ikut bergabung di meja mereka. Kejadian itu langsung membuat Wan Wan menahan rasa malu yang teramat sangat. Alhasil, Rencu meminta Wan Wan untuk mengantarkan kue tersebut ke sebuah tempat karaoke. Karena malam itu, teman-temannya sedang mengadakan pesta perayaan untuk menyemangati kelolosannya sebagai mahasiswa pasca sarjana. Setibanya di sana, senior Rencu langsung mengajak Wan Wan untuk ikut bergabung. Tak lama kemudian, Rencu datang bersama sepupunya yang bernama Wang Xinyu. Kehadiran Xinyu sempat membuat Wan Wan salah paham dan mengira bahwa gadis cantik itu adalah pacar asli Rencu. Namun, karena merasa suasana karaoke terlalu bising, Rencu akhirnya memilih untuk pulang lebih awal. Tetapi karena kue buatan Wan Wan ternyata memiliki rasa wine cherry merah dan mengandung alkohol berlebih, Rencu pun meminta bantuan Wan Wan untuk mengantarkannya pulang. Sayangnya, saat Wan Wan dan Rencu akhirnya tiba di kampus, waktu sudah menunjukkan jam malam dan gerbang asrama sudah ditutup rapat. Beruntung Rencu yang turun tangan menelpon langsung ibu penjaga asrama, sehingga Wan Wan akhirnya bisa sukses masuk kembali ke kamar. Di saat yang sama, Liang Xia sempat mengirim pesan untuk mengajak Wan Wan bermain bersama jika ada waktu. Namun teringat pada nasihat Rencu, Wan Wan pun membalasnya dengan tegas bahwa meski ia dengan tulus mendoakan kebahagiaan mereka, ia tetap tidak sanggup jika harus melihat kemesraan mereka secara langsung. Wan Wan juga memutuskan bahwa mulai sekarang ia akan mencari teman sejati yang sesungguhnya, sehingga hubungan mereka cukup menjadi teman biasa saja. Akibat insiden pulang terlambat itu, keesokan harinya rumor kembali meledak di kampus, menyebutkan bahwa Wan Wan dan Rencu telah menghabiskan malam bersama di luar. Rumor ini benar-benar membuat Wan Wan semakin pusing menghadapi hubungan mereka yang penuh kesalahpahaman.
Di hari berikutnya, Wan Wan sengaja menyusun sebuah dokumen rencana penghapusan rumor dan ingin memaksa Rencu untuk menandatanganinya. Tetapi semua alasan yang telah disiapkan Wan Wan dengan mudahnya dipatahkan satu persatu oleh Rencu. Kesialan Wan Wan tak berhenti di situ. Saat klub Panggangan sedang melakukan perekrutan anggota baru, ternyata semua pendaftar yang datang hanyalah mahasiswi yang bertujuan mendekati Rencu. Alhasil Wan Wan terpaksa menolak mereka semua mentah-mentah. Kemudian Rencu berniat menemui Meng Sibai untuk meminta bantuan pelajaran tambahan praktek klinis anatomi. Kebetulan di sana yang sama Wan Wan juga berencana menemui Sibai, sehingga Rencu memutuskan untuk ikut mendengarkan bersama Wan Wan. Meng Sibai sendiri adalah mahasiswi pasca sarjana tahun pertama yang bukan hanya brilian, tapi juga sangat fokus meneliti tanpa memperdulikan urusan dunia luar. Namun anehnya begitu melihat Rencu, Sibai langsung menggodanya dan menyebutnya sebagai keluarga Wan Wan. Saat sesi belajar mengetahui anatomi dimulai, Wan Wan diam-diam membayangkan Rencu pasti akan mempermalukan dirinya sendiri saat pertama kali melihat proses bedah anatomi. Tetapi dugaannya meleset karena Rencu sama sekali tidak bereaksi. Barulah dari cerita Sibai, Wan Wan mengetahui bahwa dulu Rencu pernah muntah hebat saat menonton film dokumenter anatomi sambil makan bersamanya. Info emas ini langsung dimanfaatkan Wan Wan yang mengancam akan mencari rekaman video kantin tersebut untuk memaksa Rencu menandatangani perjanjiannya. Tak lama setelah itu, tibalah waktu kuis dadakan kelas anatomi, di mana Rencu, Wan Wan, dan Jia Xian dibagi ke dalam kelompok yang sama. Saat dosen melontarkan pertanyaan pada Wan Wan, rasa gugup langsung menyerangnya hingga ia tidak mampu menjawab. Beruntung Jia Xian dengan sigap mengambil alih dan menjawabnya. Namun saat pertanyaan kedua datang, Wan Wan masih saja tegang. Dan kali ini giliran Rencu yang bertindak proaktif dengan balik bertanya pada sang dosen untuk menghindarkan Wan Wan dari situasi memalukan. Setelah kelas usai, Wan Wan langsung berlari keluar. Rencu yang penasaran pun mengejarnya dan bertanya mengapa ia sangat gugup. Akhirnya Wan Wan bercerita bahwa sejak SMA ia selalu ingin masuk universitas dan jurusan yang sama dengan Jia Xian. Tetapi karena Jia Xian terlalu pintar, mental Wan Wan selalu hancur dan tertekan setiap kali menghadapi ujian. Pada akhirnya, agar Wan Wan tidak lagi mengungkit soal insiden muntahnya, Rencu setuju untuk menandatangani perjanjian penghapusan rumor tersebut. Wan Wan juga meminta Rencu untuk membuat pernyataan yang menegaskan bahwa mereka bukan sepasang kekasih, yang juga langsung diiyakan oleh Rencu. Sementara itu, Sinyu tiba-tiba saja datang ke laboratorium Meng Sibai. Ternyata Sibai adalah pacar fiktif bernama Schrodinger yang sering Sinyu ceritakan. Dan selama ini Sinyu memang secara proaktif mengejar Sibai. Hal yang justru sangat memusingkan pria itu. Di laboratorium, Sinyu yang penakut langsung histeris karena ketakutan melihat mayat praktek. Dan meskipun ia bersikeras enggan pergi, pada akhirnya Sibai tetap mengusirnya tanpa ampun. Keesokan harinya, karena pernyataan yang dirilis Rencu bahasanya sangat ambigu, semua mahasiswa malah menyimpulkan bahwa mereka berdua hanya sedang mengubah status dari pacaran publik menjadi pacaran sembunyi-sembunyi. Kegagalan ini membuat Wan Wan semakin pusing dan langsung mencari Rencu untuk merundingkan langkah selanjutnya. Tak lama kemudian, Wan Wan menerima sebuah paket kiriman yang saat dibuka ternyata berisi sofa yang pernah ia lihat di supermarket. Rupanya Rencu tidak ingin duduk di lantai saat berada di klub Panggangan, sehingga ia memberi sofa itu dan menyimpannya di sana. Di sisi lain, saat Wan Wan sedang berada di perpustakaan, ia tak sengaja berpapasan dengan Jia Xian yang sudah mengetahui perihal pernyataan Rencu. Jia Xian mengingatkan Wan Wan agar selalu menceritakan hal yang membuatnya tidak bahagia padanya dan Liang Xia, karena baginya mereka bertiga masihlah teman baik. Namun Wan Wan menegaskan bahwa ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Rencu. Wan Wan juga memperingatkan bahwa karena kini Jia Xian sudah memiliki pacar, ia tidak perlu lagi memikirkan Wan Wan dalam setiap urusannya. Oleh sebab itu, demi menghindari kecurigaan, Rencu menemukan sebuah tempat di kampus yang aman untuk mereka beraktivitas. Ia juga memberitahu bahwa cara terbaik untuk menghindari kecurigaan adalah dengan membiarkan Wan Wan segera menemukan target asmara yang baru. Rencu bahkan menawarkan diri untuk membantu Wan Wan mencarikan sosok yang pas. Untuk itu, Rencu telah menyiapkan data mahasiswa berprestasi dan tampan di kampus, yang di dalamnya ia juga memasukkan profilnya sendiri. Namun mata Wan Wan malah langsung tertuju pada Wang Yuyang yang pernah membantunya dan langsung meminta Rencu untuk membantunya mengejar Yuyang.
Saat itu karena kesal dengan pilihan Wan Wan, Rencu sempat pergi dengan perasaan marah. Namun karena terikat kewajiban perjanjian penghapusan rumor, ia harus tetap membantu Wan Wan mengejar Yuyang. Sampai-sampai ia mencari setumpuk buku untuk meneliti hubungan asmara. Di tengah kesibukan itu, teman sekamarnya menyadarkan Rencu bahwa ketika ia setiap hari memikirkan dan terus mencari tahu tentang Lu Wan Wan, itu adalah bukti bahwa ia telah jatuh cinta pada gadis tersebut. Gara-gara ucapan teman sekamarnya itu, keesokan harinya saat Rencu mengajarkan Wan Wan cara mengejar Yuyang, ia diam-diam memvalidasi perasaannya sendiri. Namun ia menyimpulkan bahwa dia tidak menyukai Wan Wan. Sementara itu, Wan Wan mulai menjalankan rencana pertemuan kebetulannya dengan Yuyang. Tetapi kemunculannya yang tiba-tiba justru membuat pria itu ketakutan dan lari terbirit-birit. Karena rencananya gagal total, Rencu kembali memanggil Meng Sibai untuk menggali pengalamannya tentang cinta pada pandangan pertama. Ternyata kisah Sibai dimulai saat ia melihat Sinyu yang sedang berlatih menari dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama karena salah mengira bahwa Sinyu adalah gadis yang pendiam dan pekerja keras. Karena itulah ia mengambil inisiatif untuk menyapa yang justru malah mengundang masalah dari Sinyu. Sinyu yang merasa mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama mulai mengejarnya dengan gila-gilaan. Padahal Sibai sudah menyadari bahwa Sinyu sama sekali bukan tipe idamannya dan berusaha menghindarinya. Mendengar cerita itu, Wan Wan menasihati Sibai bahwa meskipun Sinyu bukan tipenya, tidak ada salahnya untuk mencoba agar ia tidak terlalu membatasi kehidupannya sendiri. Dari analisa atas kasus Meng Sibai, Rencu berpendapat bahwa kondisi cinta pada pandangan pertama memang benar-benar ada secara nyata, sehingga ia berencana untuk mengatur ulang kesempatan pertemuan antara Wan Wan dan Yuyang. Di sisi lain, Wan Wan yang baru saja mempelajari beberapa trik rahasia untuk memikat pria mencoba mempraktikkannya di depan Rencu. Namun tak disangka simulasi itu sukses membuat jantung Rencu berdebar hebat hingga akhirnya ia kabur melarikan diri. Meskipun Rencu tidak mau mengakui perasaannya sendiri bahwa ia menyukai Wan Wan, ia tetap saja berencana diam-diam untuk mengacaukan rencana pendekatan Wan Wan pada Yuyang. Malam itu Wan Wan berdandan aneh sesuai instruksi Rencu dan pergi ke bar untuk menemui Yuyang secara kebetulan. Awalnya penampilan itu sama sekali tidak dilirik oleh Yuyang. Tetapi setelah Wan Wan kembali ke sifat aslinya dan bermain game bersamanya, Yuyang justru tersenyum cerah dan bahkan secara mengejutkan meminta kontak WeChat Wan Wan. Keesokan harinya ketika mendengar kemajuan perkenalan Wan Wan dan Yuyang, Rencu malah merasa sangat kecewa. Bahkan saat mengetahui bahwa Wan Wan berniat mengantarkan hidangan penutup untuk Yuyang setiap hari, Rencu menggunakan taktik tarik ulur sebagai alasan untuk menantangnya. Padahal niat aslinya agar ia bisa membantu Wan Wan mengantarnya secara pribadi. Tak lama kemudian saat Wan Wan sedang membaca buku di perpustakaan, penyakit lambungnya tiba-tiba kambuh. Jia Xian yang melihatnya berniat datang untuk peduli, tetapi Liang Xia dengan sigap melarangnya. Rencu yang menyadari Wan Wan sedang kesakitan langsung mengusulkan untuk mengantarnya kembali ke asrama untuk beristirahat. Saat sedang mengobrol dengan Kiao, Wan Wan secara tak sengaja menumpahkan teh susu yang membuat perjanjian penghapusan rumor itu langsung tidak berlaku. Keesokan harinya, saat Wan Wan berniat meminjam salinan perjanjian dari tangan Rencu untuk ditulis ulang, Rencu malah mencurigainya sengaja menghilangkan dokumen tersebut karena mengetahui Wan Wan mengidap mak. Rencu secara khusus memesankan susu kedelai untuknya, namun rasanya sama sekali tidak sesuai dengan selera Wan Wan, yang membuat Rencu merasa sangat frustasi. Ternyata selama ini Rencu telah memakan habis kue-kue manis yang niatnya akan diberikan Wan Wan pada Yuyang. Dan demi menjaga keseimbangan energi, ia mulai meneliti berbagai macam rasa susu kedelai dari berbagai mesin. Setelah berkali-kali dimodifikasi, Rencu akhirnya berhasil meracik susu kedelai yang pas dengan selera Wan Wan. Di sisi lain, saat Wan Wan dan Yuyang janjian untuk bermain game, Wan Wan akhirnya mengetahui fakta bahwa Rencu telah mencuri kue buatannya. Hal itu membuat Wan Wan sangat berharap agar Rencu segera pindah kuliah ke luar kampus, sehingga ia terbebas dari masalah rumor dan bisa fokus mengejar Yuyang. Wan Wan menganggap Rencu telah melanggar kesepakatan, namun Rencu menyatakan bahwa karena dokumen perjanjiannya sudah hilang, sesuai kesepakatan kontrak mereka memang sudah bisa diakhiri. Setelah melewati banyak perenungan, Rencu akhirnya mau mengakui bahwa perkataan Fang Yi memang benar adanya. Ia memang benar-benar telah jatuh cinta pada Lu Wan Wan.
Saat itu, Renju merasa bahwa berpacaran adalah hal yang bodoh, tetapi ia juga tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia menyukai Wanwan. Bahkan ia sampai bermimpi mencium Wanwan yang membuatnya sangat salah tingkah. Di waktu yang bersamaan, Fan Yi merancang perlombaan tembak-tembakan langsung dan mewajibkan seluruh ketua klub kampus untuk berpartisipasi. Mengetahui bahwa Wanwan juga akan ikut, Renju mulai merasakan firasat buruk. Karena anggota klubnya kurang, Wanwan tanpa ragu mengajak Yuyang untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas klub tersebut. Sementara itu, Renju sebagai penganut aliran teoritis yang sangat mempercayai buku bahwa cinta akan membuat seseorang menjadi bodoh, merasa tidak tahan dengan fakta bahwa dirinya menjadi bodoh sehingga ia berniat untuk menghentikan perasaannya pada Wanwan. Meng Sibai menyarankan bahwa cara memutus rasa suka ini bisa dilakukan melalui isolasi fisik, yaitu dengan mengurangi intensitas pertemuan mereka. Kemudian kompetisi tembak-tembakan antar klub pun akhirnya digelar sesuai jadwal, di mana Fan Yi sengaja mengundang bunga kampus untuk ikut bertanding. Saat perlombaan melakukan pengundian kelompok secara acak, secara mengejutkan Wanwan malah tergabung dalam satu tim dengan Renju. Guan Ai, sang bunga kampus dengan ramah bertanya pada Wanwan dan mengetahui bahwa mereka bukanlah sepasang kekasih. Ia pun menanyakan apakah Wanwan bersedia bertukar kelompok, sebuah tawaran yang disetujui langsung oleh Wanwan dengan sangat senang hati. Ternyata sebelumnya saat Fan Yi meminta bantuannya untuk mendesain program pembagian kelompok, Renju yang tidak rela membiarkan Wanwan sekelompok dengan orang lain sengaja memanipulasi program tersebut. Sibai menyuruhnya untuk memperlakukan Wanwan dengan baik, menjaga ketenangan hati dan sekalian merasakan apa yang sebenarnya ia rasakan di dalam hati. Renju bahkan telah menyusun sebuah panduan strategi permainan untuk Wanwan. Tetapi Wanwan tetap bersikeras untuk mengganti pasangan dan sama sekali tidak berniat untuk bermain satu tim dengannya. Melalui koneksi yang ia miliki, Guan Ai berhasil membantu Wanwan untuk berada di satu tim dengan Yuyang. Renju yang baru tiba di lokasi perlombaan sangat kecewa saat mengetahui bahwa Wanwan telah menukar rekan setimnya. Di dalam arena, Wanwan berusaha keras untuk meninggalkan kesan yang baik di mata Yuyang. Sayangnya Yuyang hanya menganggapnya sebagai teman pria dan hanya fokus untuk menenangkan permainan. Di sela-sela waktu istirahat, Renju yang melihat kedekatan Yuyang dan Wanwan merasa sangat cemburu dan berusaha keras menghalangi interaksi mereka berdua. Di sisi lain, Wang Xiyu yang mendengar kabar bahwa Meng Sibai juga berada di area hutan ini langsung datang mencarinya. Namun naas, ia malah terjatuh dan terluka di area jalur kayu. Sementara itu, Guan Ai yang sangat tertarik pada Renju terus saja mencari topik pembicaraan sepanjang permainan untuk mendekatkan diri. Tetapi Renju dengan belak-belakan menolak semuanya. Wanwan rupanya juga mengalami cedera di area jalur kayu. Qiao yang melihatnya berniat menyuruh Yuyang untuk mengantar Wanwan ke ruang medis. Tetapi Yuyang hanya memikirkan kemenangan saja. Renju yang juga mengetahui bahwa Wanwan terluka awalnya berniat untuk tidak peduli. Tetapi pada akhirnya, perasaan emosionalnya berhasil mengalahkan logikanya. Ia pun secara proaktif muncul dan membawa Wanwan pergi ke ruang medis. Tak berselang lama, Xinyu yang pingsan karena ketakutan melihat darah terbangun di ruang medis dan melihat kehadiran Meng Sibai. Dari sanalah ia baru tahu bahwa Sibai datang sebagai petugas medis. Karena tidak ingin terus-menerus diganggu, Sibai dengan jujur memberitahu Xinyu bahwa ia tidak menyukainya dan berharap Xinyu tidak mencarinya lagi di kemudian hari. Xinyu yang merasa telah berkorban banyak demi Sibai, mulai dari memanjat tembok demi bertemu dengannya hingga bersusah payah menyenangkan hati guru Sibai demi mendapatkan informasi, merasa sangat sedih dan tersakiti. Sibai yang melihat Xinyu menangis terisak hanya bisa mencoba menenangkannya. Tak disangka demi membuktikan apakah Sibai menyukainya atau tidak, Xinyu nekat menciumnya secara langsung. Sebuah tindakan yang akhirnya membuat Sibai tidak bisa lagi menyangkal ketertarikannya pada Xinyu. Kemudian Renju memapah Wanwan hingga ke ruang medis dan membantunya membersihkan luka di kakinya. Saat itu Wanwan berkomentar bahwa Renju sangatlah aneh karena setiap kali Wanwan merasa sedih, sosok Renju selalu muncul di hadapannya.
Di tengah obrolan itu, mata mereka tak sengaja saling beradu, dan Rencu yang telah memutuskan untuk menerima saran kedua dari si Bai, yaitu menerima kesempatan bodoh yang selama ini tidak bisa ia dapatkan dengan menuruti dorongan hatinya, langsung mengambil inisiatif untuk mencium bibir Wan Wan. Keesokan harinya, Rencu menemani sepupunya Wang Xinyu berbelanja. Xinyu berencana mengubah penampilannya karena ia tahu bahwa si Bai menyukai gadis yang pendiam. Di tengah obrolan, Rencu bertanya pada sepupunya itu bagaimana perasaannya jika ia berciuman dengan seseorang yang sudah dikenalnya. Xinyu yang mengira kakaknya itu sedang membahas soal ciumannya dengan si Bai dengan gembira menjawab bahwa tentu saja ia sangat bersedia menjadi pacar si Bai. Jawaban ini langsung membuat Rencu berasumsi bahwa sebuah ciuman adalah pertanda sah bahwa mereka berdua kini telah resmi berpacaran. Berbekal asumsi itu, Rencu berdandan serapi mungkin untuk menemui Wan Wan. Tetapi karena terlalu bersemangat saat bertemu, ia malah merebut botol termos dari tangan Wan Wan. Wan Wan yang masih merasa sangat canggung gara-gara kejadian ciuman tersebut langsung menarik Kiao dan kabur secepatnya. Ketika Wan Wan dan Kiao sedang mengikuti kelas, Rencu menyusul dan meminta bantuan mahasiswa di dekat jendela untuk mengoper botol termos tersebut pada Wan Wan. Tepat di momen itu, Guan Ai tanpa sengaja bertemu dengan Rencu dan mereka sempat mengobrol sebentar. Interaksi ini langsung memicu gosip di antara mahasiswa di dalam kelas tentang rumor asmara antara bunga kampus dan idola kampus tersebut. Beberapa waktu kemudian, saat Wan Wan sedang makan bersama Yu Yang, ia menceritakan tentang kejadian ciuman di game tembak-tembakan karena mengira Rencu sedang gundah. Yu Yang dengan menatap menyimpulkan bahwa Rencu pasti menyukai Wan Wan. Tetapi Wan Wan sama sekali tidak sependapat. Baginya, Rencu menciumnya dengan begitu lancang tanpa adanya pernyataan cinta yang layak. Padahal itu adalah ciuman pertamanya. Hal inilah yang membuat hati Wan Wan merasa sangat tidak terima. Wan Wan kemudian mengeluhkan betapa menyedihkannya kisah cintanya. Mulai dari cintanya yang bertepuk sebelah tangan pada Jia Xian hingga gagalnya usahanya mengejar Yu Yang. Ia pun pasrah mengakui bahwa dirinya memang ditakdirkan memiliki aura sahabat pria. Malam harinya, Wan Wan sendirian melatih kemampuan suntik infus intravenanya. Namun karena ia sendiri takut dengan rasa sakit, ia terus-menerus menjadi histeris setiap kali jarum itu menusuk kulitnya. Di tempat lain, para anggota tim renang yang mendengar kabar bahwa Rencu telah mendaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Ping merasa sangat enggan berpisah dengan jagoan kampus mereka itu. Rencu yang mendengar kabar bahwa salah satu anggota tim baru saja mendapatkan pacar, tanpa ragu langsung mengorek informasi mengenai tips dan trik mendekati wanita dari anggotanya tersebut. Karena tak kunjung bisa menguasai teknik suntik intervenanya, Wan Wan akhirnya menemui senior Meng Si Bai untuk meminta petunjuk. Si Bai menyarankannya untuk merekrut tenaga sukarela, karena menyuntik kenalan dekat hanya akan membuatnya gugup. Sedangkan menyuntik orang asing akan menumbuhkan rasa tanggung jawab padanya. Si Bai juga menggoda Wan Wan agar tidak menjadikan Rencu sebagai bahan uji cobanya, karena menyuntik pacar sendiri pasti akan membuatnya merasa tidak tega. Dari ucapan itulah, Wan Wan akhirnya menyadari bahwa Rencu telah secara lisan mengaku sebagai pacarnya kepada orang lain, yang seketika membuat Wan Wan meledak dalam kemarahan. Dengan langkah penuh emosi, Wan Wan mendatangi kolam renang untuk mencari Rencu dan mendapatinya sedang asyik berdiskusi tentang cara mendekati wanita bersama teman-teman tim renangnya. Wan Wan memanggil Rencu dan dengan marah mempertanyakan mengapa ia memberitahu senior mereka bahwa mereka telah berpacaran. Wan Wan juga menegaskan bahwa ciuman waktu itu hanyalah sebuah perlakuan iseng belaka dan tidak mungkin Rencu menyukainya karena mereka berdua berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Di sisi lain, Xinyu yang ingin terus menemani si Bai di laboratorium akhirnya disuruh pergi karena si Bai merasa kehadiran Xinyu sangat mengganggu pekerjaannya. Rencu yang mengetahui hal itu datang untuk menjemput sepupunya. Ia mencoba memberikan pengertian pada Xinyu agar bisa memikirkan dari sudut pandang si Bai. Rencu menjelaskan bahwa penelitian medis si Bai membutuhkan konsentrasi penuh. Dan jika ia sudah menyelesaikan tugasnya, pasti ia akan mengatur waktu kencan untuk mereka berdua. Setelah itu, Rencu secara proaktif mendaftarkan dirinya sebagai sukarelawan untuk praktek suntik Wan Wan, karena saat itu ia adalah satu-satunya pendaftar. Wan Wan demi kelancaran latihannya terpaksa setuju menggunakan Rencu sebagai kelinci percobaan.
Namun karena terlalu gugup, beberapa kali percobaan tusukan jarum yang dilakukan Wan Wan berujung pada kegagalan. Rencu kemudian menasihati Wan Wan untuk menganggap latihan ini layaknya sebuah ujian dan terus memberikan semangat bahwa Wan Wan pasti bisa di kesempatan berikutnya. Berkat dukungan luar biasa dari Rencu, Wan Wan akhirnya sukses menguasai teknik suntik intervenanya. Dan sebagai imbalan atas bantuannya, Wan Wan berjanji akan membuatkan makanan penutup yang lezat untuknya. Pada saat kuis dadakan di keesokan harinya, Wan Wan dengan sangat menakjubkan berhasil melakukan suntik intervena hanya dengan 1 kali tusukan yang sempurna. Sebuah pencapaian yang bahkan membuat Kiau terheran-heran tak percaya. Sementara itu, kencan pertama Si Bai dan Sinyu malah membawa mereka ke pinggir danau untuk memancing ikan. Saking bosannya, Sinyu nyaris saja tertidur di sana. Si Bai yang secara tidak sengaja melihat kaki Sinyu digigit nyamuk, langsung membantunya mengoleskan obat. Perhatian kecil dari Si Bai ini sangat disukai oleh Sinyu. Mengambil kesempatan itu, Si Bai juga meminta agar Sinyu tetap mempertahankan sifat aslinya saja dan tidak perlu repot-repot bersikap pendiam hanya demi dirinya. Tak lama setelahnya, Wan Wan mulai sadar bahwa kelakuannya yang berteriak-teriak marah pada Rencu sebelumnya agak kurang sopan. Namun karena ia merasa gengsi untuk meminta maaf secara langsung, ia akhirnya menuliskan sebuah catatan di atas kertas memo dan berniat untuk menyusupkannya diam-diam ke dalam loker ruang ganti Rencu. Tetapi sialnya ia malah tertangkap basah oleh Rencu di tempat kejadian. Di sana Wan Wan menegaskan bahwa mulai saat ini mereka harus bersikap selayaknya teman biasa saja. Rencu pun menyetujuinya dan meminta Wan Wan untuk melupakan ciuman yang telah terjadi. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, Rencu sangat berharap agar hubungan mereka berdua bisa berkembang perlahan sesuai dengan langkah yang Wan Wan harapkan. Karena ia sangat percaya bahwa cepat atau lambat, suatu hari nanti Wan Wan pasti akan jatuh cinta kepadanya. Pada scene yang berbeda, Sinyu sedang asyik berkencan dengan Si Bai. Gadis itu sangat ingin pergi ke taman hiburan untuk bermain dan juga makan hotpot. Sayangnya semua keinginan itu ditolak mentah-mentah oleh Si Bai yang merupakan mahasiswa kedokteran dengan alasan kesehatan. Sebagai gantinya, Si Bai menyiapkan sebuah hadiah istimewa. Ia membuatkan sebuah jadwal kencan khusus yang disesuaikan dengan waktu luang mereka berdua. Walaupun Sinyu merasa jadwal itu sangat merepotkan, pada akhirnya ia tetap menerimanya dengan pasrah. Sementara itu, Rencu sengaja menyuruh anggota klub renangnya untuk istirahat lebih awal. Niat awalnya, ia ingin memamerkan gaya berenangnya yang keren untuk memikat hati Wan Wan. Namun apesnya saat Wan Wan tiba, para anggota renang yang lain justru sedang berlatih. Alhasil, Wan Wan malah asyik mengagumi postur tubuh berotot para anggota renang tersebut yang seketika membuat Rencu terbakar api cemburu dan buru-buru menariknya pergi. Wan Wan beralasan bahwa ia sedang melakukan observasi otot manusia. Mendengar itu, Rencu langsung menyuruh Wan Wan untuk mengobservasi dirinya saja. Ia bahkan berani menyuruh Wan Wan untuk menyentuh otot perutnya secara langsung. Sebuah tindakan yang sukses membuat Wan Wan tersipu malu luar biasa. Kemudian Wan Wan mengambil uang bayaran kue dari Rencu, tapi ternyata uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli separuh dari manekin anatomi yang ia inginkan. Tak lama setelah itu, Guan Ai datang menemui Wan Wan dengan niat mengajaknya jalan-jalan di hari Jumat minggu depan. Tanpa disangka, Guan Ai juga sekalian membawa pergi kue yang kebetulan baru saja dikemas oleh Wan Wan. Karena tak sempat mencegahnya, Wan Wan buru-buru mengirim pesan singkat untuk memberitahu Guan Ai bahwa bentuk kue itu adalah tengkorak dan berharap gadis itu tidak ketakutan melihatnya. Namun yang tidak diketahui oleh Wan Wan adalah Guan Ai sengaja mendekatinya hanya demi memuluskan jalannya untuk mengejar Rencu. Di sisi lain, Si Bai dan Rencu sedang berada di pusat perbelanjaan. Mereka mencoba permainan capit boneka untuk dihadiahkan kepada kekasih masing-masing. Namun sayangnya usaha kedua pria pintar itu berakhir gagal total. Pada akhirnya, Si Bai memutuskan untuk membeli sebuah boneka kelinci yang lucu sebagai hadiah untuk Sinyu. Di sela-sela obrolan mereka, Si Bai menanyakan kelanjutan rencana S2 Rencu. Menurutnya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara Universitas Pingda dan Qingyao.
Jadi Rencu harus mempertimbangkan pilihannya sendiri dan jangan sampai terpengaruh oleh omongan orang lain. Secara kebetulan, Rencu tak sengaja bertemu dengan Wan Wan di Universitas Pingda. Ternyata Wan Wan jauh-jauh datang ke sana demi membeli manakin anatominya. Mengingat jarak tempuh kedua kampus yang sangat jauh, Rencu pun menawarkan diri untuk mengantar Wan Wan kembali ke asrama. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Wan Wan mentraktir Rencu makan. Saat makan, Wan Wan mendengar kabar bahwa Rencu akan segera diterima S2. Ia merasa sangat senang karena berpikir Rencu akan segera pergi ke Universitas Pingda. Namun, sesampainya di kampus dan kebetulan bertemu dengan senior Sibai, barulah ia sadar bahwa Rencu ternyata memilih untuk melanjutkan S2 di kampus mereka sendiri. Merasa bersalah atas omongan kasarnya tentang Rencu sebelumnya, Wan Wan pun mendengarkan saran Sibai untuk datang menonton pertandingan Rencu di hari Jumat demi memberinya semangat. Oleh sebab itu, Wan Wan dengan tegas menolak ajakan jalan-jalan dari Guan Ai. Wan Wan menepati janjinya datang ke kolam renang untuk menonton pertandingan. Sesampainya di sana, ia juga melihat Guan Ai yang juga ikut menyemangati tim renang. Sayangnya, Wan Wan malah sibuk membalas pesan di ponselnya sehingga melewatkan momen pertandingan tersebut. Meskipun Rencu berhasil keluar sebagai juara, namun begitu ia melihat Wan Wan tidak sedang menyemangatinya, hatinya merasa sangat kecewa. Setelah pertandingan, Wan Wan memberikan makanan manis yang dibawanya kepada Rencu. Sebagai balasannya, Rencu menyatakan bahwa saat menemani Sibai belanja, ia juga membeli sebuah boneka kelinci yang rencananya akan diberikan untuk Wan Wan. Dan mendengar hal itu membuat Wan Wan sangat gembira. Namun pemandangan ini justru membuat Guan Ai yang merasa diabaikan menjadi sangat cemburu pada Wan Wan. Apalagi saat Guan Ai mengingat kue tengkorak yang ia ambil dari Wan Wan sukses membuatnya ketakutan. Rasa tidak sukanya pada Wan Wan pun semakin menjadi-jadi. Beberapa saat kemudian, Wan Wan akhirnya menerima boneka kelinci berbulu halus yang dengan susah payah didapatkan Rencu dari mesin capit. Ternyata Rencu sangat memikirkan fakta bahwa Wan Wan tidak mungkin memelihara kelinci hidup di asrama, sehingga ia rela berjuang mencapit boneka kelinci tersebut. Ia sangat berharap boneka kelinci itu bisa menjadi penyemangat Wan Wan untuk terus rajin belajar. Menjelang libur panjang hari nasional, Wan Wan yang harus menghadapi ujian pasca liburan berniat menghabiskan masa liburnya murni untuk belajar ekstra. Di sisi lain, Rencu yang baru saja lapor diri di laboratorium kampusnya tak sengaja mengetahui rencana belajar Wan Wan tersebut melalui kuesioner yang disebarkan oleh robot laboratorium. Libur hari nasional akhirnya tiba dan para mahasiswa berbondong-bondong pulang kampung halaman. Saat itu Rencu mengantar Sinyu ke bandara untuk pulang. Awalnya ia mengira Sibai tidak datang untuk mengantar Sinyu. Namun tak disangka setelah ia tiba, ia baru sadar telah ditipu oleh adik sepupunya itu. Alhasil Rencu hanya bisa menatap pasrah melihat adik sepupunya dan Sibai saling berpamitan mesra di bandara. Di sisi lain, Wan Wan memohon pada Yu Yang untuk membantunya membawakan manekin anatomi pulang ke rumah dengan imbalan buah-buahan. Sambil menggendong manekin berat itu, Yu Yang mengeluh bahwa ia harus belajar keras di liburan ini. Ternyata ia sedang mendaftar untuk program pertukaran pelajar ke luar negeri dan mendapati ada saingan berat yang muncul. Yu Yang bahkan sampai meminta Wan Wan untuk membujuk Rencu agar mau memberinya les tambahan. Namun permintaan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Wan Wan. Sesampainya di rumah, Wan Wan mendapati kedua orang tuanya sedang sibuk mempersiapkan pertunjukan panduan suara jalanan. Wan Wan pun memutuskan untuk belajar sambil menjaga toko buah milik orang tuanya. Tiba-tiba Jia datang berkunjung dan melihat Wan Wan kesulitan mengerjakan soal. Ia langsung berinisiatif membantunya. Ternyata sejak SMA mereka berdua memang sering belajar bersama, sehingga Jia sudah sangat berpengalaman mengajari Wan Wan. Tak berselang lama, Rencu tiba-tiba muncul di toko buah itu. Melihat Jia sedang mengajari Wan Wan, ia langsung mengkritik bahwa cara penyelesaian Jia salah. Rencu bahkan menawarkan diri untuk turun tangan langsung mengajari Wan Wan dan berani menjamin bahwa nilai ujian ortopedi Wan Wan nanti akan lebih tinggi 2 poin dari Jia. Kedua pria itu sampai bertaruh. Jika Rencu kalah, ia akan memberikan seluruh uang beasiswanya selama setahun kepada Jia.
Karena taruhan itulah Rencu setiap saat mengawasi Wan Wan belajar dengan sangat ketat. Suatu hari Liang datang menemui Wan Wan. Ibu Wan Wan yang penasaran bertanya tentang kehidupan kampus Liang dan apakah ia sudah memiliki pacar. Pertanyaan itu membuat Liang sangat canggung. Sampai akhirnya Wan Wan yang turun tangan memberitahu ibunya bahwa Liang sedang berpacaran dengan Jia. Setelah itu Liang dengan sungguh-sungguh meminta maaf pada Wan Wan. Wan Wan pun dengan berbesar hati mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkannya lagi. Dan kedua sahabatnya itu akhirnya kembali tersenyum lega. Keesokan harinya, Rencu dan Jia datang bersamaan ke rumah Wan Wan. Dan mereka pun duduk bersama untuk sarapan. Liang yang menyadari Wan Wan merasa serba salah berinisiatif membawa kekasihnya pergi. Rencu dan Jia juga mulai merasa bahwa taruhan mereka agak kekanak-kanakan. Walaupun Rencu setuju untuk membatalkan taruhan tersebut, ia tetap menolak untuk berdamai begitu saja dengan Jia. Demi mengajari Wan Wan secara efektif, Rencu memberikan contoh kasus medis untuk mencari tahu efek pengobatannya. Dan hebatnya, Wan Wan bisa menjawab semuanya dengan tepat. Bagi Rencu, pengetahuan dasar Wan Wan sebenarnya sudah sangat kuat. Agar pikiran Wan Wan tidak terlalu stres, Rencu mengajaknya pergi menonton film di bioskop. Namun niatnya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Wan Wan membuatnya memilih film luar negeri tanpa subtitle. Setelah film selesai, Rencu malah memberikan beberapa pertanyaan dan menyuruh Wan Wan menonton ulang film itu untuk mencari jawabannya. Hal yang sukses membuat Wan Wan merasa sangat tersiksa. Di sisi lain, Liang terpaksa membatalkan rencana liburannya ke luar negeri karena bertengkar dengan ibunya. Ia bertanya pada Jia apakah pria itu berniat kuliah di luar negeri dan secara tidak langsung menanyakan pandangannya tentang hubungan jarak jauh. Jia dengan tenang menjawab bahwa asalkan perasaannya kuat, hubungan jarak jauh bukanlah sebuah masalah. Mengetahui Liang tidak berani tinggal sendirian di rumah, Wan Wan dengan sigap mengundangnya untuk menginap di rumahnya untuk sementara waktu. Kemudian Wan Wan akhirnya tahu dari Yu Yang bahwa saingan berat yang ia maksud adalah Liang. Wan Wan juga baru mengetahui kalau Liang sedang berjuang mendapatkan kuota pertukaran pelajar ke luar negeri. Setelah bertanya langsung pada Liang, barulah terungkap bahwa semua rencana itu diatur sepihak oleh ibu Liang tanpa pernah menanyakan keinginan Liang sendiri. Wan Wan pun menyarankan agar Liang membicarakan hal ini dengan Jia karena ia yakin Jia pasti akan memaklumi apapun keputusan akhirnya nanti. Pada scene yang berbeda, Wan Wan, Liang, dan Jia berkumpul untuk menyemangati ibu Wan Wan di acara perlombaan paduan suara komunitas. Tak disangka Rencu juga hadir di sana. Jia langsung menatapnya dengan penuh permusuhan. Beruntung Liang segera menarik Jia menjauh sehingga perdebatan sengit pun bisa dihindari. Meskipun Wan Wan merasa berat hati jika Liang harus pergi ke luar negeri, ia sangat menyadari bahwa di dunia ini sudah menjadi takdir jika ada orang yang pergi dan hubungan yang merenggang. Namun sama halnya dengan hukum kekekalan energi, ruang yang kosong pada akhirnya akan diisi oleh orang-orang baru dan hubungan yang baru, karena keajaiban selalu terjadi dalam kehidupan. Setelah liburan usai, Yu Yang kebetulan searah dan mengantar Wan Wan kembali ke kampus, sekalian membantunya membawakan barang-barang. Rencu tak sengaja berpapasan dengan Wan Wan yang baru saja kembali. Fan Yi dengan usilnya menggoda Wan Wan kapan ia akan bergandengan tangan dan meresmikan hubungannya dengan Rencu. Namun Wan Wan dengan tegas membalas bahwa ia tidak berniat pacaran selama kuliah dan hanya ingin fokus belajar agar tidak ada mata kuliah yang mengulang. Saat itu, Rencu yang berada di laboratorium sukses memodifikasi robot kecil bernama Kiji. Ia menambahkan berbagai fitur yang membuat robot itu menjadi lebih ramah. Dan karyanya ini langsung mendapat pujian luar biasa dari Jiki dan senior lainnya. Namun anehnya, Rencu malah terlihat sangat murung. Jiki dan yang lainnya sampai kebingungan dan berdiskusi apakah mereka kurang memperhatikan adik tingkat kesayangan mereka itu. Di sisi lain, Sinyu nekat bolos kelas demi menjenguk si Bai. Tapi sialnya saat ia bersiap memamerkan kemeja gaya Prancis yang dikenakan kepada sang pacar, kancing kemejanya malah terlepas. Sementara itu, Rencu yang masih kepikiran dengan ucapan Wan Wan bahwa ia tidak berniat pacaran selama kuliah, mendatangi si Bai untuk mencari pencerahan. Tapi si Bai benar-benar tidak bisa memberikan solusi apapun. Sinyu pun turun tangan memberikan ide kepada kakak sepupunya itu. Ia berpendapat bahwa jika Rencu menginginkan kisah cinta yang manis, ia harus proaktif
menyatakan perasaannya. Si Bai juga setuju, mengingat sifat Wan Wan yang sangat cuek, gadis itu pasti tidak sadar kalau Rencu menyukainya. Jika menyatakan cinta adalah langkah yang paling tepat. Setelah liburan usai, Wan Wan akhirnya berhasil mendapatkan nilai 69 pada ujian kecil ortopedi, sebuah pencapaian yang sudah cukup membuatnya merasa sangat puas. Kiao yang mengetahui bahwa Rencu rela mengajari Wan Wan selama 7 hari penuh, mulai curiga bahwa dewa kampus itu memang sudah jatuh hati pada temannya. Berbekal arahan dari si Bai, Rencu mendatangi klub kue untuk menemui Wan Wan. Niatnya ia ingin langsung menyatakan perasaannya. Namun karena Wan Wan sedang buru-buru kembali ke asrama, gadis itu sama sekali tidak mendengar kalimat terakhir berisi pernyataan cinta dari Rencu. Sesampainya di kelas, Wan Wan mendengar kabar bahwa ada mahasiswa yang memutuskan pindah jurusan gara-gara gagal melakukan suntik intravena. Kabar ini sontak membuat tekanan mental Wan Wan yang nilainya pas-pasan semakin memuncak. Akibat rasa panik yang berlebihan saat ujian praktik di kelas berlangsung, Wan Wan sama sekali tidak bisa menjahit luka pasien simulasi dan akhirnya menyerah. Rencu dengan perasaan tak menyerah kembali mencoba menyatakan cinta dengan menunjukkan fungsi grafik berbentuk hati kepada Wan Wan. Sayangnya karena suasana hati Wan Wan sedang hancur akibat gagal ujian, ia sama sekali tidak berniat mendengar kisah fungsi matematika disertas tersebut. Alhasil, misi penembakan Rencu gagal untuk kesekian kalinya. Di sisi lain, demi menyiapkan pernyataan cinta yang super romantis untuk Sinyu, si Bai berencana mengadakan sebuah upacara penembakan susulan. Ia memanggil Rencu untuk berdiskusi dan menasehati temannya itu bahwa menyatakan cinta haruslah dibuat khusus, secara personal dan tepat sasaran. Secara tak sengaja, Rencu memergoki Wan Wan di perpustakaan sedang menyiapkan surat permohonan pindah jurusan. Wan Wan mengeluh bahwa seorang jenius tidak akan pernah paham penderitaan mahasiswa biasa sepertinya. Ia merasa bukan dirinya yang menyerah pada ilmu kedokteran klinis, melainkan ilmu itulah yang sudah menyerah padanya. Rencu pun mencoba menghiburnya dengan berkata bahwa ia juga memiliki hal yang tidak bisa dikuasainya, contohnya seperti membuat makanan manis. Rencu pun kembali ke laboratorium dan setelah melakukan riset mendalam, ia sukses menciptakan es krim coklat isi minuman keras. Saat ia membawa makanan penutup itu untuk Wan Wan, ia baru tahu bahwa Wan Wan sedang berada di ruang medis kampus. Ternyata Fan Yi sedang terluka dan Wan Wan bersama Kiao sedang membantunya di sana. Namun saat dihadapkan pada situasi nyata, Wan Wan kembali ragu dan tidak bisa mendiagnosis area luka tersebut. Pada akhirnya Kiao lah yang langsung menyimpulkan bahwa Fan Yi mengalami patah tulang, lalu memberikan penanganan pertama sebelum membawanya ke rumah sakit untuk dironsen. Sementara itu, Jiki tidak sengaja menemukan fakta bahwa Rencu tidak menggunakan rum rendah alkohol untuk membuat kuenya, melainkan arak ergatu yang kadarnya sangat tinggi. Di sana bersamaan, Wan Wan sedang asyik menikmati es krim coklat buatan Rencu tersebut. Rencu sebenarnya berniat menggunakan teori untuk menyatakan perasaannya. Namun apa daya, Wan Wan yang terlanjur mabuk karena es krim beralkohol itu malah menangis terseduh-seduh meratapi betapa sulitnya ia belajar. Wan Wan mengakui bahwa ia merasa sangat tertekan melihat mahasiswa dengan nilai rendah pindah jurusan. Namun ia bersumpah tidak akan pernah menyerah. Jikapun ia harus pindah jurusan, ia harus mendapatkan nilai yang bagus terlebih dahulu. Mendengar tekad itu, Rencu pun menawarkan diri menjadi pembimbing belajar pribadi Wan Wan agar ia bisa terus menemaninya berjuang. Malam harinya, Rencu bercerita pada si Bai bahwa ia akan menunggu sampai Wan Wan benar-benar bisa memahami rumus Descartes miliknya dan tidak lagi pusing memikirkan pelajaran. Barulah saat itu ia akan menyatakan cintanya. Keesokan harinya, Wan Wan terbangun di kamar asramanya. Teringat bahwa di dalam mimpinya ia sempat bersikap sangat agresif pada Rencu. Setelah sadar sepenuhnya, ia mendengar cerita dari Kiao bahwa saat mabuk semalam ia sampai mencium ibu penjaga asrama. Hal ini sontak membuatnya curiga jangan-jangan ia juga melakukan hal memalukan pada Rencu.
Saat Wan Wan berterima kasih pada ibu penjaga asrama yang telah membantunya, ibu itu malah membocorkan bahwa Wan Wan semalam juga telah merobek baju Rencu. Mendengar itu, Wan Wan seketika syok berat. Detik berikutnya, ia menerima pesan dari Rencu yang menyuruhnya datang ke laboratorium. Sambil gemetaran ketakutan mengira Rencu akan balas dendam, Wan Wan pun mendatangi laboratorium tersebut. Begitu tiba di laboratorium, Rencu langsung bertanya apakah tidur Wan Wan semalam nyenyak. Pertanyaan ini membuat Wan Wan panik luar biasa karena mengira ia benar-benar telah melecehkan Rencu. Namun syukurlah Rencu tidak memperpanjang masalah itu lagi. Ternyata minggu depan kampus akan mengadakan kompetisi diskusi penelitian ilmiah. Mengingat para senior di lab selalu memakai kemeja kotak-kotak yang membosankan, mereka meminta bantuan Wan Wan untuk membelikan baju baru demi memperbaiki citra mereka. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Wan Wan untuk sekalian membelikan kemeja putih untuk Rencu sebagai ganti rugi atas baju yang dirobeknya semalam. Di sisi lain, Rencu menyuruh robot laboratorium untuk membelikan makanan untuk Fan Yi yang kakinya sedang sakit. Sambil belajar mengekor di belakang robot itu, Fan Yi mengoceh betapa beruntungnya ia memiliki teman sekamar sejenius Rencu. Namun di detik berikutnya, dengan rambut acak-acakan dan penampilan yang berantakan, ia malah berpapasan dengan Kiao. Kejadian itu seketika membuatnya sangat malu. Dan sebelum Kiao sempat menyapa, Fan Yi langsung mengambil langkah 1000 dan kabur. Setelah itu, Wan Wan menyelesaikan pesanan pakaian untuk para senior sesuai daftar. Rencu menyadari bahwa Wan Wan memesan satu kemeja ekstra. Dengan santai, Wan Wan menggabungkan pembayarannya dan beralasan bahwa ia tidak sengaja memesan lebih. Dan karena ukurannya kebetulan pas dengan Rencu, ia pun memberikannya secara cuma-cuma. Tak berselang lama, Rencu mengajak Wan Wan ke sebuah toko kue untuk mendaftarkannya ikut kompetisi tantangan koki utama. Rencu berpendapat bahwa dalam dunia medis, Wan Wan memang tidak boleh sembarangan bereksperimen. Namun di dunia pembuatan kue, hal itu sangat diperbolehkan, sehingga bisa menjadi sarana melatih mental dan membangun kembali rasa percaya dirinya. Wan Wan pun kembali ke klub untuk membuat kue. Namun ia sudah merasa sangat tegang, padahal pertandingan belum dimulai. Ia bahkan sampai mendatangi kolam renang mencari Rencu untuk mengundurkan diri. Wan Wan menyodorkan kue gagal buatannya kepada Rencu dan mengeluh bahwa ia tidak bisa melakukan apapun dengan benar jika sedang berada di bawah tekanan. Untuk menenangkannya, Rencu menceritakan bahwa saat kecil ia pernah hampir tenggelam karena terlalu asyik bermain, dan kejadian itulah yang memaksanya untuk belajar berenang. Ia meyakinkan Wan Wan bahwa menghadapi sebuah tantangan berat bukanlah hal yang mustahil. Pada scene yang berbeda, Sinyu kehilangan posisinya sebagai penari utama karena belakangan ini ia terlalu sibuk berpacaran dan mengabaikan latihan. Si Bai yang mengetahui Sinyu ada jadwal tampil berniat mengajak Rencu dan teman-temannya untuk menonton. Tentu saja hal ini membuat Sinyu kebingungan setengah mati. Sementara itu, Rencu membawa Wan Wan ke kantin kampus untuk membantu melayani makanan. Di sana Rencu sengaja mencari mahasiswa yang paling cerewet soal rasa makanan, lalu membawa mereka ke klub kue untuk mengkritik karya Wan Wan. Berkat masukan mereka, skor akhir dari beberapa kue buatan Wan Wan sukses mencapai 95 poin yang otomatis membuat Wan Wan sangat kegirangan. Sayangnya, gara-gara jalanan macet parah, Rencu dan Wan Wan datang terlambat ke restoran tempat kompetisi diadakan. Meskipun begitu, mereka berdua menolak untuk menyerah. Dengan bantuan Rencu, Wan Wan akhirnya berhasil menyelesaikan kue penutupnya. Walaupun pada hasil akhirnya, ia tetap gagal memenangkan tantangan koki utama tersebut. Kendati kalah dalam kompetisi, Rencu merasa bahwa Wan Wan sudah memenangkan pertarungan mentalnya. Karena hari itu, ia melihat sosok Wan Wan yang bermental baja. Pengalaman menjadi asisten Wan Wan hari itu membuat Rencu merasa seperti sedang mendampingi sebuah operasi medis yang sukses. Ternyata saat Wan Wan mabuk tempo hari, gadis itu sempat menarik Rencu ke ruang kelas dan berlagak melakukan operasi. Dan demi khayalan itu, ia sampai merobek paksa kemeja putih Rencu untuk dijadikan baju operasi. Sebagai hadiah atas keberanian Wan Wan mengikuti kompetisi, Rencu secara khusus membelikannya sebuah oven baru. Kebaikan ini membuat Wan Wan teringat kembali pada ucapan Kiao. Jika seorang wanita tidak merasa risih berdekatan dengan seorang pria, besar kemungkinan ia sudah jatuh cinta pada pria itu.
Hati Wan Wan pun mulai goyah. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar mulai menyukai Rencu? Saat itu panitia BEM sedang mengadakan acara bagi-bagi kertas undian keberuntungan. Fan Yi yang sedang bosan di asrama karena kakinya sakit, iseng ikut membantu acara tersebut. Kebetulan Wan Wan dan Kiao lewat di sana, dan hasil undian yang ditarik Wan Wan bertuliskan MVP Cinta Diam-Diam. Membaca tulisan itu, Wan Wan langsung teringat masa-masa ia naksir Jia yang berakhir penuh luka, dan ia bersumpah tidak mau lagi mengulang penderitaan cinta diam-diam. Tepat pada saat itu, Rencu datang untuk membawakan kunci asrama Fan Yi. Fan Yi pun mengambilkan satu kertas undian untuk Rencu. Dan saat Rencu mencoba mengintip hasil undian Wan Wan, gadis itu langsung panik dan buru-buru menarik Kiao kabur. Di sisi lain, Rencu bergegas menuju aula pertunjukan. Tempat Sinyu sudah menunggu dengan cemas di depan pintu untuk meminta bantuannya. Sinyu bercerita bahwa ia dikeluarkan dari posisi penari utama karena nilainya merosot akibat pacaran. Karena tidak ingin Sibai mengetahui hal ini, ia memohon agar Rencu mau menghadang Sibai masuk ke aula pertunjukan. Melihat adik sepupunya memohon dengan memelas, Rencu akhirnya setuju. Begitu Sibai tiba, Rencu mencari-cari alasan dan sukses mencegatnya di depan pintu, membuatnya melewatkan pertunjukan tersebut. Setelah itu, Sibai masuk ke belakang panggung untuk memberikan bunga pada Sinyu. Sinyu berpura-pura baru saja selesai tampil, bahkan sengaja memamerkan kemesraannya dengan Sibai di depan teman-temannya. Tentu saja teman-temannya langsung mencibir bahwa Sinyu hanya semangat latihan kalau sedang urusan pacaran saja. Sementara itu, jurusan klinis sedang mengadakan kompetisi profesional dan Wan Wan bersama Kiao mendaftarkan diri dalam perlombaan tersebut. Sayangnya mereka berdua dibuat pusing oleh bagian presentasi yang mengharuskan penggunaan animasi. Karena Wan Wan gengsi meminta tolong pada Rencu, Kiao akhirnya diam-diam meminta bantuan pria itu. Begitu mengetahui kesulitan mereka, Rencu langsung mendatangi perpustakaan dan menawarkan diri untuk membantu. Tadi sangka kecerdasan sang dewa kampus memang patut diacungi jempol. Hanya dalam waktu singkat, Rencu berhasil menyelesaikan animasi tersebut. Namun saat Rencu menunjukkan hasil animasinya, jarak di antara mereka berdua sangatlah dekat. Dan hal itu sukses membuat jantung Wan Wan berdebar kencang. Sebagai rasa terima kasih atas bantuan animasi tersebut, Kiao mentraktir Rencu makan di kantin kampus. Saat makan, Kiao mencoba mengorek perasaan Rencu terhadap Wan Wan. Kebetulan sekali, Rencu mengeluarkan kertas undian yang ia dapatkan sebelumnya. Melihat itu, Kiao langsung menyimpulkan bahwa Rencu akan segera berpacaran. Dan ia juga menyindir bahwa ada seseorang di sana yang mendapat predikat MVP Cinta Diam-Diam. Sindiran tajam itu sukses membuat Wan Wan ketakutan. Ia buru-buru menarik Kiao kabur dan memarahinya karena sembarangan menjodoh-jodohkan orang. Namun demi memastikan perasaannya sendiri, Wan Wan diam-diam menemui Rencu lagi. Niat awalnya ia ingin memastikan apakah jantungnya akan berdebar lagi jika berdekatan dengan Rencu. Namun pada akhirnya ia mengurungkan niat tersebut. Ia sadar kalaupun terbukti ia mencintai Rencu, ia sangat takut patah hati untuk kesekian kalinya. Secara tak terduga, Guan Ai melihat kedekatan Wan Wan dan Rencu. Ia pun mencari celah untuk menemui Wan Wan setelah mereka berpisah dan bertanya sedang apa mereka berdua tadi. Meski Wan Wan beralasan bahwa mereka hanya sedang mengatur peralatan presentasi, Guan Ai tetap ngotot ingin mendekati Wan Wan. Ia bahkan berencana ikut klub kue agar bisa diajari membuat kue oleh Wan Wan. Guan Ai juga dengan jujur memberitahu Wan Wan bahwa orang yang disukainya adalah Rencu. Mendengar pengakuan terang-terangan itu, setelah mendeklarasikan perasaannya pada Wan Wan, Guan Ai segera meminta bantuan temannya untuk mencari nomor kontak Rencu, karena ia sudah bertekad untuk gencar mengejar pria pujaan hatinya itu. Di hari kompetisi, nasib sial menimpa Kiao yang tiba-tiba jatuh sakit, sehingga Wan Wan harus tampil sendirian di atas panggung. Pada awalnya Wan Wan sangat gugup hingga terbata-bata menjelaskan karyanya. Namun setelah membaca pesan penyemangat dari Rencu, kepercayaan dirinya kembali pulih dan ia berhasil mempresentasikan karyanya dengan sangat lancar.
Setelah lomba usai, Wan Wan mengucapkan terima kasih pada Rencu. Anehnya Rencu malah memarahinya karena ia salah paham dan mengira Wan Wan sengaja memberikan kontak pribadinya kepada Guan Ai. Wan Wan balik menyuruh Rencu untuk berani mengaku saja kalau ia menyukai Guan Ai. Perdebatan itu pun berakhir dengan Rencu yang pergi dengan perasaan dongkol. Setelah itu, Guan Ai menemui Wan Wan dan bertanya apakah ia sebenarnya menaruh hati pada Rencu. Karena tidak ingin menjatuhkan harga dirinya lagi, Wan Wan dengan tegas menjawab bahwa ia sama sekali tidak menyukai Rencu. Apesnya, ucapan itu malah terdengar oleh Rencu yang saat itu putar balik untuk menemuinya. Mendengar penolakan itu, Rencu pun melangkah pergi dengan perasaan yang hancur. Wan Wan dirundung rasa bersalah karena Rencu mendengar ucapannya dan ia sangat kebingungan mencari cara untuk menjelaskannya. Di sana yang sama, ujian akhir semester sudah di depan mata dan Wan Wan juga tengah bersiap menghadapi ujian terakhirnya sebelum benar-benar pindah jurusan. Bahkan ia sudah merencanakan untuk menghibahkan manekin anatomi mahalnya itu kepada Kiao setelah ujian selesai. Sementara itu, suasana di kolam renang sangat suram karena Rencu terus-terusan murung. Keenam seniornya pun berusaha menghiburnya, dan Rencu beralasan bahwa ia sedang pusing memikirkan masalah studi mengenai hubungan emosional kecerdasan buatan. Mendengar alasan itu, teman-temannya pun ramai-ramai memberikan berbagai macam saran untuk membantunya. Pada scene yang berbeda, kecurigaan si Bai akhirnya terbukti. Karena sempat mendengar celutukan teman-teman Sinyo tempo hari, ia pun diam-diam menyelidiki dan menemukan fakta bahwa Sinyo sama sekali tidak ikut serta dalam pertunjukan tari tersebut. Si Bai kemudian menemui pacarnya itu dan menjelaskan bahwa meskipun ia tidak bisa membantu soal pelajaran tari, ia telah merangkum materi ujian tertulis untuknya. Mendapat perlakuan seromantis itu membuat Sinyo sangat tersentuh. Ia pun berniat membalas kebaikan tersebut dengan menawarkan diri menjadi sukarelawan medis untuk pacarnya. Namun dengan lembut si Bai menolak tawarannya. Ia menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan pengorbanan apapun dari Sinyo. Ia hanya berharap gadis itu fokus belajar dan tidak membiarkan nilai akademisnya hancur gara-gara pacaran. Berbekal nasihat emas dari para seniornya bahwa mendekati wanita harus dengan perlakuan yang spesial, Rencu pun menemui Wan Wan yang sedang serius belajar di perpustakaan. Ia secara khusus membawakan susu kedelai buatannya dan menegaskan bahwa minuman itu memang diracik spesial hanya untuk Wan Wan. Sayangnya perlakuan khusus ini justru membuat Wan Wan merasa sikap Rencu semakin aneh. Di sela-sela waktu belajarnya, Wan Wan bangkit untuk pergi ke toilet. Sekembalinya ke meja belajar, ia terkejut melihat Guan Ai sudah duduk manis di kursinya sambil menanyakan pelajaran pada Rencu. Merasa sang primadona dan dewa kampus itu terlihat sangat serasi, Wan Wan pun memilih untuk tidak mengganggu mereka dan langsung melangkah pergi. Masa ujian akhir semester akhirnya usai dan Wan Wan akhirnya bisa bernafas lega. Hasil dari kompetisi profesional mereka juga sudah diumumkan dan Kiao memberitahu bahwa mereka berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Kabar gembira ini tentu saja membuat mereka berdua bersorak kegirangan. Tak lama berselang, Rencu datang membawa buku Wan Wan yang tertinggal di perpustakaan. Ia juga dengan kesal menuduh Wan Wan sengaja menjebaknya agar ia mengajari Guan Ai. Bukannya menjawab tuduhan itu, Wan Wan malah mengundang Rencu untuk hadir di acara makan malam perpisahannya malam ini sebagai kumpul-kumpul terakhir sebelum ia pindah jurusan. Namun dengan dingin, Rencu langsung menolak undangan tersebut. Setelah mendengar kabar dari Fan Yi bahwa acara perpisahan Wan Wan juga dilanjutkan dengan menonton konser langsung yang dipenuhi banyak wanita dan pria tampan, rasa cemburu Rencu pun terpancing. Pada akhirnya ia memutuskan untuk ikut hadir di acara tersebut. Di sisi lain, Wan Wan dan Kiao sedang asyik berbelanja. Wan Wan terlihat sangat antusias mempersiapkan gaun kesukaannya dan sepatu hak tinggi untuk pesta malam itu. Malam harinya, Guan Ai yang tak sengaja berpapasan dengan Rencu dan Fan Yi akhirnya ikut bergabung di pesta perpisahan tersebut. Selama acara berlangsung, wajah si Bai terlihat sangat kusut. Ternyata sebelum datang ke pesta, ia sempat pergi ke tempat ujian praktek Sinyo. Dan di sanalah ia baru tahu bahwa selama ini pacarnya terus-terusan membohonginya. Saat Wan Wan dan Rencu sudah menonton pertunjukan bersama, tiba-tiba listrik padam dan membuat seluruh penonton panik.
Di tengah kekacauan itu, Rencu dengan sigap menangkap tubuh Wan Wan yang nyaris terjatuh dan langsung menariknya keluar dari area pertunjukan yang gelap gulita. Kaki Wan Wan ternyata lecet karena terlalu lama memakai sepatu hak tinggi. Melihat itu, Rencu langsung membelikan obat dan membersihkan lukanya. Ia bahkan membawakan sepasang sendal yang nyaman untuk dipakai Wan Wan. Rencu kemudian bertanya apakah Wan Wan menganggapnya sebagai teman. Menurut Rencu, seorang teman tidak seharusnya saling menipu. Ia juga melarang Wan Wan melakukan hal bodoh seperti menjodoh-jodohkannya dengan Guan Ai. Lebih lanjut, Rencu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mendukung keputusan Wan Wan untuk pindah jurusan, karena jurusan lain belum tentu cocok untuknya. Kritik tajam Rencu ini langsung menyulut emosi Wan Wan, dan mereka pun kembali terlibat perdebatan sengit. Keesokan harinya, Kiao menemui Wan Wan dan bertanya mengapa ia tiba-tiba menghibahkan manekin anatomi kesayangannya itu. Wan Wan dengan santai menjawab bahwa ia akan segera pindah jurusan. Jawaban yang sontak membuat Kiao terbelenggar kaget. Untuk menyadarkan sahabatnya, Kiao menarik Wan Wan ke ruang kelas dan memutarkan kembali video saat mereka pertama kali mengenakan jas putih kedokteran. Di dalam video tersebut, Wan Wan dengan bangga mengatakan bahwa meskipun ia masuk jurusan medis secara kebetulan, ia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Baginya, jas putih tersebut adalah lambang keyakinan dan baju zirahnya. Kiao mengingatkan Wan Wan agar tidak membuang kecintaannya pada ilmu kedokteran hanya gara-gara kesulitan sesaat. Kiao sangat yakin bahwa antusiasme Wan Wan dalam video itu adalah perasaan murni dari lubuk hatinya. Setelah merenungkan semuanya dalam-dalam, Wan Wan akhirnya membatalkan niatnya untuk pindah jurusan. Ia bertekad untuk bertahan di jurusan klinis, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan mewujudkan mimpinya menjadi seorang dokter yang hebat. Saat itu, Yu Yang tak sengaja bertemu dengan Rencu di kantin kampus. Melihat wajah Rencu yang murung, ia pun bertanya dan baru mengetahui bahwa dewa kampus itu sedang dipusingkan oleh masalah asmara. Menurut Yu Yang, hal paling penting dalam berpacaran adalah memberikan perlakuan yang tepat pada sasaran. Karena setiap perempuan memiliki sifat yang berbeda-beda. Ia bahkan memberikan contoh nyata dengan membandingkan mantan pacar dan pacarnya yang sekarang. Mendengar hal itu, Rencu pun meminta saran tentang bagaimana cara praktis para pria meminta maaf kepada pacarnya. Di sisi lain, Rencu mengajak Fan Yi untuk menemaninya membeli hewan peliharaan untuk Wan Wan. Dengan harapan hadiah tersebut bisa semakin memperdalam hubungan mereka berdua. Sementara itu, demi memuluskan rencana kencannya dengan Fan Yi, Kiao berniat meminjam manekin tengkorak milik Wan Wan untuk digunakan bekerja paruh waktu di acara festival kampus. Demi mendukung kelancaran cinta pertama sahabatnya itu, Wan Wan akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Mengetahui ada acara festival kampus, Wan Wan juga bersiap membuat makanan manis untuk dijual di sana. Pada scene yang berbeda, demi memastikan Wan Wan mau mendengarkan permintaan maafnya sampai selesai, Rencu berencana untuk mengikat gadis itu terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ia secara khusus merancang sebuah kunci pengaman anak di laboratorium. Beberapa saat kemudian, Rencu datang ke festival kampus membawa kunci pengaman anak tersebut. Namun belum sempat ia meminta maaf, Wan Wan justru sudah berinisiatif meminta maaf kepadanya duluan. Wan Wan menyodorkan sebuah kue mangga sebagai tanda permintaan maaf. Ia mengaku bahwa sikapnya sebelumnya kurang baik dan berharap Rencu mau memaafkannya. Tak hanya itu, Wan Wan juga berterima kasih karena Rencu sudah mengajarinya, sehingga nilai ujian akhirnya cukup memuaskan. Ia menyatakan telah membatalkan niatnya untuk pindah jurusan dan memohon bimbingan Rencu untuk kedepannya. Mendengar itu, Rencu pun ikut meminta maaf karena sebelumnya ia sudah membentak dan memaksakan kehendaknya pada Wan Wan. Setelah itu, Rencu memberikan kura-kura peliharaan yang baru dibelikannya kepada Wan Wan. Ternyata alasan Rencu memilih kura-kura adalah karena hewan itu berumur panjang. Sehingga waktu yang ia habiskan bersama Wan Wan untuk merawat kura-kura itu akan menjadi sangat lama. Tak berselang lama, Jia datang menemui Wan Wan untuk mengambil kue pesanannya. Karena cemburu, Rencu dengan sengaja merusak kue tersebut. Hal yang sukses membuat Wan Wan sangat marah. Tepat pada saat itu,
Seorang adik tingkat dari klub renang datang menanyakan soal pendaftaran anggota baru. Wan Wan pun memanfaatkan momen itu untuk mengusir Rencu agar segera mengurus urusannya sendiri. Sebelum pergi, Rencu berpesan pada Wan Wan bahwa mulai sekarang gadis itu adalah wali dari kura-kura peliharaan tersebut. Sehingga Wan Wan harus bertanggung jawab penuh pada kura-kura itu dan juga pada dirinya. Di tempat lain, Fan Yi membawa Kiao pergi ke festival kampus untuk menyelesaikan sebuah permainan teka-teki. Niat awalnya, Fan Yi ingin memamerkan pesona kelelakiannya di depan gadis pujaannya itu. Namun pada akhirnya harapannya tidak berjalan sesuai rencana, karena Kiao justru secara tidak sengaja terus menunjukkan kemampuan yang jauh lebih unggul darinya. Sementara itu, Rencu yang melihat kedekatan antara Wan Wan dan Jia merasa sangat cemburu. Ia awalnya berniat menggunakan kunci pengaman anak itu untuk mengikat Wan Wan di sisinya. Namun tak disangka Yu Yang tiba-tiba muncul dan mendahuluinya. Alhasil kunci itu malah mengikat tangan Rencu dan Yu Yang bersama-sama. Yu Yang yang awalnya ingin ikut bermain di festival, akhirnya malah diseret oleh Rencu untuk membantu Wan Wan berjualan. Saat sedang membantu, Rencu diam-diam kembali mengeluarkan kue yang sudah dipesan oleh Jia dan sengaja merusaknya. Ia juga mengancam Yu Yang agar tidak memberitahu Wan Wan. Setelah semua kue manisnya habis terjual, barulah Wan Wan menyadari bahwa Rencu dan Yu Yang telah menjual kue pesanan Jia. Untuk menebus kesalahannya, Rencu menawarkan diri untuk pergi membeli kue baru sebagai ganti untuk Jia. Saat Wan Wan menemui Rencu, keduanya saling meminta maaf atas kesalahan masing-masing. Dari mulut Wan Wan, Rencu akhirnya tahu bahwa kue pesanan Jia sebenarnya ditujukan untuk ulang tahun Liang, bukan kue yang dibuat khusus oleh Wan Wan untuk Jia. Mengetahui bahwa Jia kini hanyalah bagian dari masa lalu Wan Wan, hati Rencu seketika berbunga-bunga. Kemudian Kiao mengajak Fan Yi masuk ke wahana rumah hantu, dan di sepanjang jalan Fan Yi terus berteriak ketakutan. Di saat yang sama, Rencu dan Wan Wan juga datang untuk bermain di rumah hantu tersebut. Namun mereka memutuskan untuk bermain dengan cara yang berbeda. Mereka mendandani diri seperti hantu dan masuk ke dalam, yang sukses membuat Kiao dan Fan Yi ketakutan setengah mati hingga saling berpelukan. Pada scene yang berbeda, Sinyu datang menemui Si Bai untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Ia sangat berharap Si Bai tidak membencinya, namun dengan tenang Si Bai menjelaskan bahwa ia sebenarnya sangat menyukai Sinyu, tapi ia juga berharap gadis itu memiliki sesuatu yang benar-benar ditekuninya. Si Bai tidak ingin menjadi penghalang yang menghentikan Sinyu menjadi versi terbaik dari dirinya, karena hal itu akan membuatnya sangat merasa bersalah. Pada akhirnya, Si Bai tetap meminta putus, sebuah keputusan yang membuat hati Sinyu sangat hancur. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Rencu dan Wan Wan yang baru saja keluar dari rumah hantu langsung berlari menerobos hujan untuk kembali ke kampus. Saat berpisah, Rencu memberikan nama Renlu untuk kura-kura peliharaan mereka. Nama gabungan dari marga mereka berdua yang sukses membuat jantung Wan Wan semakin berdebar tak karuan. Libur festival musim semi atau tahun baru Imlek akhirnya tiba, dan para mahasiswa bersiap menyambut libur musim dingin. Nilai akhir semester Wan Wan tahun ini sangat memuaskan, membuatnya merasa sangat lega. Saat itu, Rencu ingin berpamitan dengan kura-kura peliharaan mereka, sehingga Wan Wan membawa kura-kura itu ke kantin kampus untuk menemuinya. Kebetulan ibu kantin sedang mendata mahasiswa yang akan mengikuti acara makan malam tahun baru di kampus. Anehnya, meskipun Rencu tidak pulang ke rumah, ia juga tidak berniat ikut acara tersebut. Setelah bertanya, Wan Wan baru tahu bahwa Rencu tidak pernah merayakan tahun baru dan menganggap malam tahun baru sama saja dengan hari-hari biasa. Di asrama, Kiao sedang berkemas untuk pulang kampung, dan Fan Yi datang untuk membantunya membawakan barang bawaan. Berkat dorongan semangat dari Kiao, Fan Yi akhirnya berani mengucapkan kata-kata manis bahwa ia akan merindukannya. Sementara itu, sesampainya Wan Wan di rumah, ibunya langsung bertanya apakah Rencu yang mengantarnya pulang. Mengetahui bahwa Rencu menghabiskan tahun baru sendirian di kampus dan tidak pulang, ibu Wan Wan pun menyuruh putrinya untuk mengundang pria itu merayakan tahun baru di rumah mereka.
Karena mengkhawatirkan keadaan Rencu, Wan Wan nekat mengayuh sepedanya kembali ke kampus. Ia tak sengaja berpapasan dengan Rencu yang sedang menuju minimarket untuk membeli sereal. Mendengar bahwa dewa kampus itu berencana mau makan sereal di malam tahun baru, Wan Wan langsung mengundangnya untuk makan malam tahun baru di rumahnya. Dan tawaran itu langsung disetujui oleh Rencu. Di sisi lain, Sinyu menangis sampai matanya bengkak gara-gara putus cinta di hari tahun baru. Namun tragisnya, sang ibu sama sekali tidak merasa kasihan atau mencoba menghiburnya. Sinyu mencoba menonton film untuk mengalihkan pikirannya. Namun adegan romantis di film itu justru membuatnya semakin merindukan si Bai. Setelah itu Rencu tiba di rumah keluarga Lu dan melihat mereka sedang sibuk menempelkan bait puisi tahun baru di depan rumah. Ia pun dengan inisiatif langsung membantu. Tak lama kemudian kelalaian ayah Wan Wan yang lupa membawa kunci menyebabkan mereka semua terkunci di luar. Lagi-lagi Rencu menunjukkan aksinya dengan memanjat tembok untuk mengambil kunci. Hal yang membuat ibu Wan Wan merasa sangat sungkan padanya. Awalnya Wan Wan merasa malu memakai baju seragam keluarga yang disiapkan ibunya. Namun tak disangka Rencu justru mengatakan bahwa ia sangat iri melihat kekompakan keluarga mereka. Mendengar itu, Wan Wan pun langsung memberikan satu setel baju seragam itu untuk Rencu. Dan mereka semua berfoto bersama dengan pakaian yang sama untuk kenang-kenangan. Malam itu, Rencu ikut membantu keluarga Lu membungkus pangsit. Dan mereka pun menikmati makan malam tahun baru bersama. Di sela-sela makan, Ibu Wan Wan bertanya kepada Rencu mengenai tipe gadis idamannya. Rencu menjawab bahwa ia menyukai gadis yang membumi, pandai mengurus rumah dan terampil. Jawaban ini langsung membuat ayah Wan Wan menyimpulkan bahwa ciri-ciri itu sangat menggambarkan putrinya sendiri. Setelah makan, mereka bermain kartu bersama. Berkat kejeniusannya menghitung kartu, Rencu dengan mudah memenangkan beberapa putaran. Namun di putaran terakhir, demi membiarkan Wan Wan mendapatkan hadiah kemenangannya, Rencu dengan sengaja mengalah, yang sukses membuat Wan Wan kegirangan mendapat hadiah. Begitu tengah malam tiba, salju mulai turun dengan indahnya. Wan Wan berlari keluar dengan penuh semangat, dan akhirnya mereka berdua bermain kembang api bersama di luar ruangan, menciptakan suasana yang sangat hangat dan romantis. Wan Wan kemudian memberikan sebuah amplop merah berisi uang saku tahun baru untuk Rencu, dan mendapat angpau untuk pertama kalinya membuat Rencu sangat bahagia. Ketika Wan Wan merasa kecewa karena tidak berhasil berebut angpau di grup obrolan kelas, Rencu berinisiatif membuat grup baru yang hanya berisi dirinya, Wan Wan dan Fan Yi. Ia secara khusus membagikan angpau di sana, lalu sengaja mengganggu konsentrasi Fan Yi agar Wan Wan berhasil mengambil angpau tersebut. Beberapa hari setelah tahun baru, Rencu kembali berkunjung ke rumah Wan Wan. Kali ini dengan membawa berbagai macam bingkisan tahun baru yang disiapkan dengan sangat matang. Ia membelikan alat pijat leher untuk ayah Wan Wan, satu set pakaian hangat untuk ibu Wan Wan. Namun anehnya, ia malah memberikan kumpulan soal ujian bahasa Inggris level 6 untuk Wan Wan. Hadiah itu tentu saja membuat Wan Wan sedikit kecewa. Saat Rencu melihat Wan Wan sedang memegang stetoskop, ia pun bertanya. Wan Wan menjelaskan bahwa ia akan memeriksa detak jantung ibunya. Tanpa sengaja Rencu berniat membantu menghangatkan ujung stetoskop tersebut dengan tangannya, yang menyebabkan tangan mereka saling bersentuhan. Melalui stetoskop itu, Wan Wan mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, dan ia kembali memastikan bahwa ia benar-benar sangat mencintai Rencu. Saat Rencu berpamitan untuk kembali ke kampus, Wan Wan yang mengantarnya ke depan akhirnya memberanikan diri. Dengan segenap keberanian yang dimilikinya, ia menyatakan perasaannya dan memohon agar Rencu bersedia menjadi pacarnya. Namun sayangnya keberanian itu langsung luntur. Wan Wan buru-buru menambahkan bahwa ia harus menghadiri acara reuni SMA. Dan karena teman-temannya pasti datang berpasangan, ia ingin mengajak Rencu menggunakan tiket pengalaman pacar sehari untuk pura-pura menjadi pacarnya. Mendengar alasan itu, raut wajah Rencu kembali menyeratkan kekecewaan. Sesampainya di rumah, Wan Wan menceritakan kejadian itu pada Kiao. Ia mengaku bahwa karena ceplas-ceplos ia menyuruh Rencu jadi pacarnya, lalu buru-buru meralatnya menjadi pacar pura-pura. Kiao langsung menyadarkan Wan Wan bahwa ucapan spontannya itulah yang merupakan isi hatinya yang paling jujur, dan memperingatkannya untuk membuka mata lebar-lebar dan memanfaatkan kesempatan emas ini. Di sisi lain, Jia membawa Liang ke acara reuni tersebut.
Teman-teman mereka yang hobi bergosip awalnya mengira Jia akan jadian dengan Wan Wan, namun ternyata ia malah berpacaran dengan Liang dari kelas sebelah. Mendengar gosip itu, Liang dengan ketus membalas bahwa Wan Wan sama sekali tidak tertarik pada Jia, karena pria yang disukainya adalah Rencu, sang dewa kampus yang sangat populer. Teman-teman mereka sangat kagum dengan keberanian Wan Wan mengejar pria sejenius itu. Tepat pada saat itu, Rencu datang bersama Wan Wan dan tak sengaja mendengar percakapan tersebut. Dengan tenang, Rencu langsung mengklarifikasi bahwa dirinya lah yang mengejar Wan Wan dan ia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Selama acara makan berlangsung, demi membuat akting mereka terlihat nyata, keduanya saling menyuapi makanan dengan mesra, yang sukses membuat semua teman yang hadir merasa sangat iri. Dalam perjalanan pulang seusai makan, Wan Wan tak henti-hentinya bergumam dalam hati betapa menyenangkannya memiliki seorang pacar. Namun apesnya saat tiba di depan pintu, ia baru sadar kalau ia melupakan kunci rumahnya. Sementara orang tuanya sedang menginap di rumah kerabat. Dan gerbang asrama kampus juga sudah ditutup pada jam selarut ini. Alhasil Wan Wan terpaksa membawa Rencu ke sebuah warnet untuk menginap di sana semalaman. Kiao menelpon untuk menanyakan perkembangan kencan mereka. Dan saat tahu Wan Wan malah terjebak di warnet, ia merasa sangat menyayangkan hal itu. Kiao pun menasihatinya agar mencari kegiatan yang bisa dilakukan berdua untuk membangun kedekatan emosional. Sekembalinya Wan Wan ke tempat duduknya di warnet, ternyata Rencu sudah mengatur rencana kegiatan mereka malam itu, belajar bahasa Inggris. Rencu langsung mengeluarkan lembar soal dan mulai mengajari Wan Wan. Di tengah sesi belajar yang membosankan itu, Wan Wan mulai mengantuk dan Rencu pun dengan lembut menjaganya agar bisa tertidur dengan nyaman. Beberapa hari kemudian, Rencu dan Wan Wan sebenarnya sama-sama ingin mengajak kencan satu sama lain. Namun keduanya bingung bagaimana cara memulainya. Tiba-tiba Sinyu menelpon Wan Wan untuk meminta bantuan darurat. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Wan Wan untuk menelpon Rencu dan memberitahukan masalah tersebut. Setibanya di kampus, Wan Wan mendapati kepala Sinyu tersangkut di sela-sela pagar kampus. Meskipun Wan Wan dan Rencu sudah berusaha keras membantu, gadis itu tetap tidak bisa melepaskan diri. Pada akhirnya Rencu terpaksa memanggil si Bai. Dan berkat bantuan kedua pria itu, Sinyu akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah bebas, Sinyu membawa boneka kelinci pemberian si Bai dan memohon agar mereka bisa balikan. Namun si Bai mengabaikan tangisan memelas gadis itu dan dengan tegas menolak untuk kembali berpacaran. Wan Wan mencoba menghibur Sinyu dengan mengatakan bahwa mungkin si Bai hanya ingin lebih fokus berlatih menari. Tapi Sinyu merasa bahwa si Bai tidak pernah benar-benar mencintainya karena pria itu selalu bersikap datar, baik saat ia sedang bahagia maupun sedang bersedih. Tak lama kemudian, ibu Sinyu datang untuk menjemput putrinya. Melihat Rencu berdiri bersama Wan Wan, ibu Sinyu pun bertanya-tanya dan akhirnya mengetahui bahwa Wan Wan adalah calon pacar yang diakui oleh Rencu. Ia bahkan berniat memamerkan kabar ini kepada teman-teman arisannya. Di sisi lain, saat Rencu mengantar Wan Wan pulang, Wan Wan dengan ragu-ragu mengeluh bahwa libur musim dingin terasa terlalu panjang dan tidak punya teman untuk bermain. Rencu dengan cepat menimpali bahwa ia punya banyak waktu luang dan langsung mengajak Wan Wan pergi jalan-jalan ke akuarium. Berbekal arahan dari Kiao, Wan Wan berdandan secantik mungkin untuk kencan tersebut. Namun betapa terkejutnya ia saat mendapati Yu Yang juga ikut bersama Rencu. Hal ini tentu saja membuatnya sangat kecewa. Meskipun begitu, Wan Wan akhirnya menyadari sesuatu. Tak peduli apakah Rencu membalas perasaannya atau tidak, ia berhak untuk mencintainya. Ia bertekad untuk terus melangkah maju dan menunjukkan perasaannya. Tak lama setelah itu, Wan Wan mendatangi Rencu dan Rencu segera menjelaskan bahwa Yu Yang bukan sengaja diajaknya, melainkan mereka hanya tak sengaja bertemu di pintu masuk. Mendengar itu, Wan Wan sama sekali tidak marah. Baginya cinta diam-diam yang sesungguhnya adalah mencintai tanpa menghitung untung rugi dan tanpa memperdulikan hasil akhirnya, melainkan hanya terus melangkah ke arah di mana hati kita berlabuh. Masa liburnya akhirnya selesai dan para mahasiswa kembali ke kampus untuk memulai semester baru. Di awal semester, dosen mengumumkan bahwa pihak kampus telah menyediakan beberapa kuota untuk mahasiswa jurusan klinis melakukan observasi pramagang di rumah sakit.
Bagi yang berminat dipersilakan untuk mendaftar. Tanpa ragu, Wan Wan menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri. Setelah itu, ketua kelas mengumumkan bahwa BEM akan mengadakan kompetisi debat di semester baru ini. Setiap kelas diwajibkan mengirim satu perwakilan yang dipilih melalui pemungutan suara anonim. Sialnya bagi jurusan klinis, nama Wan Wan lah yang keluar sebagai pemenang undian tersebut. Di sisi lain kampus, Fan Yi sedang memohon-mohon pada Rencu untuk mewakili jurusan matematika dalam kompetisi debat tersebut. Namun bagi Rencu, mengikuti kompetisi debat yang tidak memiliki jawaban pasti hanyalah membuang-buang waktu, sehingga ia dengan tegas menolaknya. Meskipun Fan Yi belum berniat untuk menyerah. Suatu hari, Wan Wan sengaja membuatkan makanan manis dan membawanya ke laboratorium untuk diberikan pada Rencu. Di sana, ia berpapasan dengan Fan Yi yang sedang memegang sebuah topik debat tentang kecerdasan buatan, masih berusaha membujuk Rencu. Saat mengetahui bahwa Wan Wan juga terpilih sebagai peserta debat, Rencu pun tiba-tiba berubah pikiran dan setuju untuk berpartisipasi. Tentu saja hal ini membuat Fan Yi melonjak kegirangan. Dan saking senangnya, ia sampai mengambil kue yang sebenarnya dibuat khusus oleh Wan Wan untuk Rencu. Wan Wan sangat kesal melihat kuenya direbut. Namun kekesalannya langsung sirna ketika melihat Rencu tanpa ragu memakan sisa kue lain menggunakan pisau dan garpu bekas pakaiannya. Tindakan sepele itu sukses membuat hati Wan Wan berbunga-bunga. Keesokan paginya, Wan Wan bersiap-siap untuk pergi magang di rumah sakit. Rencu sudah menunggunya di depan asrama untuk mengantarnya berangkat. Sesampainya di rumah sakit, Wan Wan terkejut mendapati bahwa mahasiswa magang dari kelas sebelah ternyata adalah Jia. Di hari pertama magangnya, Wan Wan hanya disuruh melakukan tugas remeh-temeh seperti mengambil paket dan pesanan makanan. Hal yang membuatnya sangat frustasi. Setelah jam kerja selesai, Wan Wan dan Jia berjalan keluar rumah sakit bersama. Jia bercerita bahwa Liang akan belajar di luar negeri selama setahun. Karena Liang tipe gadis yang mudah merasa tidak aman, ia berencana mempertemukan kedua orang tua mereka agar Liang merasa lebih tenang. Jia kemudian menanyakan perkembangan hubungan Wan Wan dan Rencu. Baru saja Wan Wan membuka mulut untuk menjelaskan, Rencu tiba-tiba muncul menjemputnya dan memotong pembicaraan mereka. Setibanya di kampus, Guan Ai melihat kedekatan Wan Wan dan Rencu. Ia pun mencari kesempatan untuk menarik Wan Wan menjauh dan memintanya untuk memanfaatkan kompetisi debat sebagai ajang mencari tahu kesukaan Rencu demi dirinya. Namun dengan mantap, Wan Wan meminta maaf. Ia menegaskan bahwa ia tidak bisa lagi membantu Guan Ai mengejar Rencu, karena ia sendiri juga menyukai pria tersebut. Wan Wan juga menyatakan bahwa mereka berdua sekarang bisa bersaing secara sehat untuk mendapatkan hati Rencu. Di rumah sakit, hari-hari magang Wan Wan terasa sangat santai dan membosankan. Kebetulan si Bai juga sedang bertugas magang sebagai dokter di sana. Ia mengingatkan Wan Wan bahwa sebagai anak magang, ia harus lebih proaktif mencari kesempatan dan menyarankan Wan Wan untuk mendaftar sebagai pengaman operasi. Pada suatu sore, Rencu sebenarnya berniat menjemput Wan Wan pulang kerja sekalian membahas tentang kompetisi debat. Wan Wan baru saja hendak mengetik pesan balasan bahwa ia ada jadwal operasi. Namun karena kepergok oleh dokter bedah, ia buru-buru mematikan ponselnya dan bergegas masuk ke ruang operasi. Wan Wan berhasil mengikuti seluruh proses operasi hingga selesai dan bahkan sukses memperkenalkan dirinya kepada dokter pembimbing. Begitu ia melangkah keluar dari rumah sakit, ia baru tahu bahwa Rencu sangat mengkhawatirkannya hingga rela menunggu semalaman suntuk di depan rumah sakit. Melihat hidung Wan Wan mimisan karena kelelahan begadang, Rencu dengan sangat telaten membersihkannya, lalu memberikan susu kedelai hangat yang sudah disiapkannya. Perhatian luar biasa ini membuat Wan Wan merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Sesampainya di asrama, Wan Wan mendapat kabar bahwa posisinya di kompetisi debat dipindahkan ke tim kontra. Fan Yi yang mencoba mencari tahu melaporkan bahwa ini terjadi karena kesalahan panitia. Namun sebenarnya Wan Wan baru tahu bahwa ini adalah ulah licik Guan Ai. Kiao menyarankan agar Wan Wan mengundurkan diri saja, tapi Wan Wan tetap bersikeras untuk maju. Baginya jika ia ingin berdiri sejajar di samping dewa kampus, ia harus membuktikannya dengan kemampuannya sendiri. Mendengar posisi Wan Wan dipindah ke tim kontra, Rencu menawarkan diri untuk mundur dari kompetisi. Namun Wan Wan melarangnya, karena menurutnya mundur bukanlah gaya seorang jenius jati. Kompetisi debat pun berlangsung dengan sengit.
mempertemukan Rencu sebagai pembicara ketiga dari tim pro melawan Wan Wan sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Wan Wan menyampaikan argumennya dengan sangat percaya diri, yang bahkan membuat Rencu tanpa sadar ikut bertepuk tangan untuknya. Di sesi debat bebas, seseorang melemparkan pertanyaan kepada Rencu tentang apakah ia pernah berpacaran. Dengan berani Rencu mengakui bahwa ia sedang menyukai seseorang dan orang tersebut sedang berada di ruangan itu. Di bawah tatapan penuh tanya dari Wan Wan, Rencu menegaskan perasaannya terhadap orang yang disukainya itu. Sayangnya, pernyataan Rencu di area debat malah digosipkan oleh banyak orang sebagai pengakuan cinta untuk Guan Ai. Tentu saja hal ini membuat Wan Wan sangat geram. Karena tidak mau tertinggal langkah lagi, Wan Wan bertekad untuk menyatakan cintanya duluan pada Rencu. Ia merasa sangat mencintai Rencu. Dan kalaupun pada akhirnya Rencu lebih memilih Guan Ai, setidaknya pria itu sudah mengetahui isi hatinya. Di waktu yang sama, Rencu juga merasa bahwa ia sudah melewatkan terlalu banyak kesempatan emas. Ia pun memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dan merencanakan tembakan cinta untuk Wan Wan. Ia berdiskusi dengan para senior di lab tentang cara menembak yang sempurna. Dan akhirnya mereka sepakat untuk mencari lokasi paling romantis di kampus untuk melancarkan aksi tersebut. Sementara itu, Yu Yang datang menemui Wan Wan dengan wajah murung karena ia gagal mendapatkan kuota pertukaran pelajar. Wan Wan juga baru mengetahui bahwa Lianglah yang berhasil mengalahkan Yu Yang karena alasan ingin melanjutkan S2. Secara kebetulan, Jia yang sedang mencari Wan Wan juga tak sengaja mendengar kabar ini. Karena takut rahasianya bocor saat bertemu Jia, Wan Wan sengaja menghindarinya selama magang di rumah sakit. Namun sialnya, ia malah berpapasan dengan Sinyu yang sedang mengantar temannya berobat. Setelah Wan Wan mengantar teman Sinyu untuk pemeriksaan, Sinyu yang bosan menunggu di ruang tunggu malah iseng membaca brosur penyuluhan tentang kanker. Hal ini membuat si Bai yang kebetulan lewat salah paham dan mengira Sinyu mengidap penyakit parah. Ia pun dengan panik menarik gadis itu untuk diperiksa. Setelah semuanya diklarifikasi, Sinyu akhirnya menyadari betapa si Bai sangat peduli padanya. Namun kali ini ia tidak kembali menempel seperti perangko. Sikap dewasanya ini justru membuat si Bai merasa sedikit kehilangan. Kemudian Wan Wan menemui Sinyu untuk meminta wejangan soal tembak-tembakan. Sinyu menyarankan agar Wan Wan melakukan serangkaian kilat, langsung temui orangnya dan nyatakan cinta. Ia juga menyuruh Wan Wan untuk berdandan maksimal. Demi melancarkan aksinya, Wan Wan bahkan rela menyewa jasa penata rias profesional untuk merias wajahnya. Di tempat lain, Jia bertanya pada Liang apakah gadis itu berencana melanjutkan kuliah S2. Liang menjelaskan bahwa ayahnya bekerja di luar negeri dan ibunya berharap ia bisa menimba ilmu di luar negeri agar bisa menemani mereka beberapa tahun. Liang balik bertanya apakah Jia bersedia ikut pergi ke luar negeri bersamanya setelah lulus nanti. Pertanyaan yang terlalu mendadak ini membuat Jia terdiam karena ia belum pernah memikirkannya. Melihat reaksi itu, Liang merasa Jia menyesal berpacaran dengannya. Ia berpendapat bahwa jika dulu ia tidak nekat menyatakan cinta duluan, mungkin Jia sudah bahagia bersama Wan Wan. Jia mencoba menenangkannya, namun Liang meminta waktu untuk menyendiri. Saat berjalan-jalan di mall untuk mencari udara segar, Jia tak sengaja bertemu dengan Wan Wan. Ia pun memberanikan diri bertanya apakah Wan Wan pernah menyukainya di masa lalu. Wan Wan dengan bijak menjawab bahwa masa lalu biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah melihat ke depan dan menghargai orang yang ada di sisi kita saat ini. Meski dulu ia sempat patah hati, Wan Wan menegaskan bahwa saat ini ia sudah memiliki seseorang yang sangat dicintainya. Dan ia mendoakan agar hubungan Jia dan Liang selalu langgeng. Setelah itu Wan Wan bergegas pergi untuk kencannya. Karena terburu-buru ia terpeleset dan hampir jatuh. Beruntung Jia sigap menahan tubuhnya. Namun nasib berkata lain. Adegan ini justru dilihat oleh Liang yang salah paham mengira mereka sedang bermesraan. Dikuasai api cemburu, Liang langsung melemparkan kue yang baru dibelinya tepat ke arah mereka, membuat rambut Wan Wan yang sudah ditata rapi seketika berlumuran krim kue. Dengan penampilan yang berantakan, Wan Wan berniat kembali ke asrama untuk membersihkan diri. Tapi di tengah jalan ia malah berpapasan dengan Rencu.
Rencu pun segera membawa Wan Wan ke fasilitas ruang ganti di kolam renang. Sambil menangis, Wan Wan menceritakan kejadian memalukan tersebut dari awal hingga akhir. Menyadari rambut Wan Wan masih bau krim, Rencu dengan sangat lembut membantu mencucikan rambutnya. Mendengar bahwa Wan Wan sudah menyelesaikan masalah masa lalunya dengan Jia dan kini telah memiliki orang baru yang disukainya, Rencu memberitahukan niatnya untuk mengajak Wan Wan melihat hujan meteor malam ini. Di waktu yang sama, para senior di laboratorium sedang sibuk mendekorasi tempat rahasia untuk acara penembakan Rencu, lengkap dengan taburan bunga mawar. Namun tepat sebelum Wan Wan berangkat untuk menemuinya, Jia menelpon dengan nada panik. Ia bercerita bahwa ia tidak bisa menemukan Liang di mana-mana dan takut gadis itu melakukan hal bodoh, sehingga ia memohon bantuan Wan Wan untuk mencarinya. Terpaksa menunda kencannya, Wan Wan menghubungi Rencu dan mengatakan bahwa ia akan datang sedikit terlambat. Setelah berkeliling, Wan Wan akhirnya menemukan Liang sedang menyendiri di atap gedung. Awalnya Wan Wan berniat membawanya pulang, namun Liang malah menangis dan menuduh bahwa Wan Wan selalu tampil bersinar dan jujur. Sementara dirinya selalu menjadi pengecut yang hidup di bawah bayang-bayang Wan Wan. Namun Liang juga balik menuduh bahwa sebenarnya Wan Wan lah pengecut sejati. Menyimpan perasaan pada Jia selama 5 tahun, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Dan sekarang menyukai Rencu tapi juga tidak berani menyatakan cinta. Tersentak oleh kata-kata sahabatnya, Wan Wan mengakui bahwa ia memang pengecut dalam urusan cinta. Namun mulai detik ini ia berjanji akan menghadapi masalahnya sendiri dengan berani. Wan Wan lalu menarik Liang untuk pergi dari sana. Sialnya dalam perjalanan pulang mereka dihadang oleh preman jalanan. Tepat saat situasi mulai memanas sebagai pahlawan kesiangan, Rencu muncul untuk menyelamatkan mereka. Dan di saat genting itulah dengan suara lantang Wan Wan meneriakkan pernyataan cintanya pada Rencu. Setelah memberi pelajaran pada para preman itu, Rencu melihat kedatangan Jia dan langsung menarik tangan Wan Wan untuk pergi dari sana. Di tengah jalan, Rencu mengomel karena Wan Wan bertindak sangat bodoh. Sama sekali tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri, tapi malah sok-sokan ingin melindungi orang lain. Rencu kemudian membelikan obat dan membersihkan luka memar di lengan Wan Wan. Ia merasa bahwa pernyataan cinta Wan Wan di situasi kacau balau tadi sangat jauh dari kata romantis, sehingga ia menolak memberikan jawaban saat itu juga. Rencu meminta Wan Wan untuk datang menonton pertandingan renangnya keesokan harinya dan berjanji akan memberikan jawaban setelah ia memenangkan pertandingan tersebut. Setibanya di asrama, Wan Wan menceritakan semua kejadian itu pada Kiao. Dengan penuh keyakinan, Kiao menganalisis bahwa Rencu pasti ingin orang yang disukainya melihat momen paling gemilangnya, sehingga ia memilih waktu yang paling tepat untuk meresmikan hubungan mereka di saat pesonanya sedang berada di puncak. Kiao sangat yakin bahwa tindakan heroik Rencu hari ini adalah bukti nyata bahwa ia menyukai Wan Wan. Di sisi lain, karena hatinya sedang berbunga-bunga habis ditembak oleh Wan Wan, Rencu kembali ke asramanya dengan senyuman lebar. Berbeda dari sikap dinginnya yang biasanya, malam itu ia memuji teman-teman sekamarnya habis-habisan yang sukses membuat mereka semua ternganga kebingungan. Di tempat lain, Jia mengantarkan Liang pulang. Sebelum berpisah, Liang berpesan bahwa apapun keputusan Jia nanti, apakah ingin Liang tetap di sini atau ikut pergi ke luar negeri, atau bahkan jika Jia memilih untuk putus, ia berharap pria itu mau memikirkannya matang-matang dan memberinya jawaban yang pasti. Keesokan paginya, Rencu menyuruh Fan Yi untuk membelikannya buket bunga. Tentu saja Fan Yi memanfaatkan momen ini untuk sekalian membelikan bunga untuk Kiao, lalu mengajaknya sarapan berdua. Sebelum pergi, Kiao membocorkan rahasia pada Wan Wan bahwa Rencu juga telah menyiapkan bunga untuknya dan menyuruh Wan Wan untuk menonton pertandingan Rencu dengan fokus. Perlombaan renang jarak 400 meter pun dimulai. Dan sudah bisa ditebak, Rencu melesat bak roket dan keluar sebagai juara pertama. Setelah perlombaan usai, Wan Wan bergegas menuju ruang ganti untuk menemui Rencu. Namun langkahnya terhenti saat ia mengintip dari luar dan melihat Guan Ai sedang memeluk buket bunga sambil berterima kasih pada Rencu. Pemandangan ini sontak membuat Wan Wan salah paham, mengira bahwa orang yang disukainya adalah Guan Ai. Padahal kenyataannya Guan Ai diam-diam mengorek informasi dari Fan Yi tentang rencana penembakan tersebut.
Guan Ai sengaja datang lebih awal untuk merebut momen itu demi membuat Wan Wan salah paham. Di dalam ruangan, Rencu dengan tegas menolak Guan Ai, menyatakan bahwa hatinya hanya untuk Wan Wan. Di luar dugaan Guan Ai, Wan Wan tidak kabur sambil menangis. Wan Wan justru mendobrak masuk dan menyatakan bahwa perasaannya pada Rencu adalah tulus. Oleh karena itu, ia menuntut alasan penolakan yang juga tulus dari mulut Rencu sendiri. Rencu yang melihat aksi berani Wan Wan itu justru merasa gadis itu sangat menggemaskan. Ia menyerahkan buket bunga aslinya kepada Wan Wan dan menjelaskan bahwa cinta tidak membutuhkan alasan. Rencu kemudian menatap mata Wan Wan dan langsung bertanya, "Maukah kamu menjadi pacarku?" Kegirangan karena tembakannya diterima, Wan Wan melompat kesenangan. Namun karena terlalu bersemangat saat keluar dari ruangan, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari tangga. Lucunya ia tidak terluka sedikit pun karena Yu yang kebetulan lewat malah menjadi bantalan pendaratannya dan akhirnya cedera. Mendengar ada kecelakaan, Rencu langsung berlari menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, ia baru sadar kalau yang terluka ternyata adalah Yu Yang. Dan ia juga baru tahu bahwa Xinyu telah menelponnya sebelumnya, tapi ia terlalu panik untuk mendengarkannya. Fan Yi, Qiao, Wan Wan dan Xinyu tak lama kemudian juga tiba di rumah sakit. Fan Yi meledek bahwa virus cinta ternyata bisa membuat otak jenius Rencu menjadi bodoh. Ia sesumbar bahwa jika ia berpacaran, ia pasti akan jauh lebih pintar dari Rencu. Lalu ia menantang Qiao untuk mencobanya. Disaksikan oleh teman-temannya, Qiao tersenyum dan menerima tantangan itu. Dan dia resmi menjadi pacar Fan Yi. Setelah kekacauan di rumah sakit selesai, Rencu membawa Wan Wan kembali ke kampus. Di dalam mobil, mereka berdua merasa sangat canggung karena harus membawa Xinyu sebagai obat nyamuk. Setibanya di kampus, Rencu meyakinkan Wan Wan bahwa ia sudah menyelesaikan segala urusannya dengan Guan Ai dengan jelas. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka tidak lebih dari sekedar teman satu kampus. Rencu kemudian menggenggam erat tangan Wan Wan dan mengantarnya kembali ke asrama. Sebelum benar-benar berpisah dengan tingkat kenarsisan yang tinggi, Rencu berbisik pada Wan Wan bahwa dengan nilai yang sempurna dan wajah yang tampan, dirinya adalah kandidat pacar yang paling ideal untuk Wan Wan, sekaligus menjadi satu-satunya jawaban mutlak bagi hati gadis itu. Di tengah perjalanannya masuk ke area asrama, Wan Wan melihat Guan Ai sedang menangis sendirian. Ia pun menghampiri dan memberikan perhatian pada gadis itu. Wan Wan mengatakan bahwa ia sebenarnya sangat mengagumi Guan Ai dan ia sama sekali tidak ingin bermusuhan dengannya. Di mata Wan Wan, Guan Ai adalah sosok perempuan luar biasa yang patut disegani, sehingga ia tidak ingin melihat Guan Ai bersedih terlalu lama. Wan Wan meyakinkannya bahwa di luar sana ada banyak orang yang jauh lebih pantas untuk mencintainya. Tersentuh oleh ketulusan kata-kata Wan Wan, beban berat di hati Guan Ai pun akhirnya sirna. Saat itu, Wan Wan, Rencu, Qiao, dan Fan Yi sedang mengadakan kencan ganda dengan makan bersama di sebuah restoran barat. Demi menjaga citranya di depan sang pacar, Qiao terus menahan diri dan hanya memesan salad sayur. Awalnya Wan Wan juga ingin ikut-ikutan berpura-pura anggun, tetapi Rencu yang sudah sangat hafal dengan porsi makan Wan Wan langsung memesankan banyak sekali makanan kesukaannya. Tentu saja perhatian kecil ini sukses membuat Wan Wan merasa sangat bahagia. Selama acara makan berlangsung, Qiao terus berusaha memberikan isyarat agar Wan Wan lebih banyak berinteraksi dengan Rencu. Namun sayangnya Wan Wan sama sekali tidak peka. Merasa gemas, Qiao pun sengaja menarik Wan Wan ke toilet dan menasehatinya bahwa saat kencan ia harus memberikan kesempatan bagi pacarnya untuk menunjukkan aksi memanjakan pasangannya. Namun apa daya, meskipun setelah itu Wan Wan berusaha bersikap lebih anggun, Rencu yang terlalu memahaminya sama sekali tidak memberikan celah bagi Wan Wan untuk berpura-pura. Setelah selesai makan, mereka berempat pergi ke tempat karaoke. Rencu dengan sigap mencarikan lagu-lagu kesukaan Wan Wan, dan karena terlalu terbawa suasana, Wan Wan bernyanyi dengan sangat heboh. Kelakuan Wan Wan ini sukses membuat Qiao kesal hingga ia kembali menarik sahabatnya itu keluar untuk diomeli. Pada akhirnya, Qiao memutuskan untuk melarang Wan Wan bernyanyi agar sifat aslinya tidak semakin terlihat, dan mengajak mereka semua bermain game saja. Mereka pun bermain truth or dare atau jujur-jujuran.
Melalui permainan itu, Kiao dan Fan Yi menjadi semakin tahu tentang masa lalu masing-masing. Namun sebaliknya, Wan Wan dan Rencu malah menyadari bahwa mereka berdua sudah saling mengetahui segala hal satu sama lain. Di dalam hatinya, Wan Wan merasa bahwa kini sudah tidak ada lagi rahasia maupun kejutan di antara mereka berdua. Pada scene yang berbeda, guru tari Sinyu mengumumkan bahwa 2 hari lagi Universitas Qingyao yang berada di sebelah kampus mereka akan mengadakan perayaan ulang tahun kampus. Dan sekolah mereka diminta untuk menampilkan sebuah tarian solo. Sinyu yang ingin mencari kesempatan untuk pamer di depan si Bai pun berniat untuk ikut serta. Namun karena hanya ada 1 kuota yang tersedia, ia harus bersaing dengan yang lain. Dan Sinyu pun bertekad untuk berjuang mendapatkannya. Sementara itu, Rencu mengajak Wan Wan untuk pergi belajar bersama di perpustakaan. Namun Wan Wan sebenarnya mendambakan kencan romantis seperti pasangan kekasih pada umumnya. Sehingga melihat sikap Rencu yang kaku itu membuatnya merasa sangat murung. Setelah selesai berkencan dengan Fan Yi, Kiao menemui Wan Wan di kantin kampus. Melihat wajah sahabatnya yang ditekuk, Kiao pun bertanya dan akhirnya tahu bahwa masalahnya adalah karena Wan Wan dan Rencu sudah terlalu saling memahami, sehingga hubungan asmara mereka terasa kurang greget dan kehilangan unsur kejutan. Kiao pun memberikan ide agar Wan Wan mencoba memasak untuk Rencu, karena hal itu bisa meningkatkan keintiman di antara mereka. Hari perayaan ulang tahun Universitas Qingyao pun tiba. Sinyu yang berhasil mendapatkan kuota tarian solo tampil dengan memukau di atas panggung. Namun setelah turun, ia mencari-cari ke seluruh penjuru dan tidak menemukan batang hidung si Bai. Setelah acara selesai, barulah ia bertemu dengan si Bai dan mengetahui bahwa pria itu tidak datang menonton karena harus melakukan eksperimen. Mendengar alasan itu, Sinyu seketika murka dan saat itu juga ia langsung mendeklarasikan bahwa mereka resmi putus. Di hari yang sama, karena kebetulan ayah dan ibu Wan Wan sedang tidak ada di rumah, Wan Wan berniat untuk unjuk gigi memasak makanan enak. Tak lama kemudian, Rencu datang dengan pakaian yang sangat rapi. Saking senangnya menyambut kedatangan pacarnya, Wan Wan sampai lupa mematikan kompor. Saat ia teringat masakannya sudah hangus terbakar. Dan parahnya lagi tangan Wan Wan sampai terciprat minyak panas. Dengan penuh perhatian, Rencu mengobati luka Wan Wan dan melarangnya untuk memasak lagi. Ia berjanji bahwa mulai sekarang urusan dapur akan menjadi tugasnya. Tak berselang lama, kedua orang tua Wan Wan pulang dan akhirnya membantu mereka memasakkan beberapa hidangan tambahan. Di tengah makan malam, ibu Wan Wan iseng bertanya apakah Rencu sudah punya pacar dan berniat untuk menjodohkannya dengan seseorang. Mendengar tawaran ibunya yang melantur itu, Wan Wan tak tahan lagi dan langsung mengumumkan di tempat bahwa dirinya adalah pacar Rencu. Setelah makan selesai, ibu Wan Wan mengingatkan putrinya agar menjalin hubungan yang baik dengan Rencu. Ia berpesan agar Wan Wan bersikap baik padanya dan selalu mengutamakan komunikasi jika ada masalah. Karena takut Rencu merasa canggung terus-terusan ditatap oleh orang tuanya, Wan Wan pun membawanya masuk untuk melihat-lihat kamarnya. Di dalam kamar, Rencu memberikan sebuah hadiah yang dibawanya untuk Wan Wan. Saat Wan Wan membukanya, ternyata itu adalah sebuah buku catatan. Dan di setiap halamannya penuh dengan tulisan tangan Rencu yang berisi kalimat "Aku mencintaimu" dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia. Wan Wan sangat tersentuh dengan sisi romantis dari sang dewa kampus itu. Melihat reaksi Wan Wan, Rencu pun mendaratkan ciuman manis di bibirnya, yang sukses membuat hati Wan Wan berbunga-bunga kegirangan. Keesokan harinya, Rencu dan Fan Yi sama-sama datang untuk menjemput pacar mereka sepulang kuliah. Rencu benar-benar menjalankan standar pacar idaman. Ia menjemput Wan Wan dan membawakan tasnya. Pemandangan yang sukses membuat Kiao iri setengah mati. Setelah itu, Wan Wan mentraktir Rencu makan di kantin. Wan Wan mengeluh betapa melelahkannya minggu ini. Namun ia juga bersyukur karena besok akhirnya bisa libur. Di saat yang bersamaan, mereka berdua secara serempak langsung mengajak satu sama lain untuk berkencan di hari libur tersebut. Untuk kencan resmi pertama mereka ini, Wan Wan bertekad untuk menyusun seluruh rencananya sendiri. Demi melancarkan misinya, ia sampai rajin mencari panduan kencan di internet. Destinasi pertama mereka hari itu adalah menonton bioskop.
Demi mengimbangi selera Rencu yang jenius, Wan Wan sengaja memilih film romantis beraliran seni yang barat. Sayangnya, skenario kencan romantis yang ada di kepalanya hancur berantakan karena ia malah tertidur pulas di pertengahan film. Tak menyerah sampai di situ, ia kemudian membawa Rencu bermain escape room atau ruang teka-teki. Permainan yang biasanya sangat disukai orang-orang ber-IQ tinggi. Awalnya, Wan Wan mengira Rencu belum pernah memainkannya, sehingga ia berniat memamerkan kemampuannya untuk memimpin permainan. Namun, siapa sangka berbekal otak jeniusnya, Rencu dengan sangat santai memecahkan semua kode sandi dan menemukan kunci keluar. Bahkan saat masuk ke ruang kedua, Rencu kembali membuka pintu dengan trik yang super mudah. Hal ini sukses membuat Wan Wan merasa sangat rugi. Ia merasa sudah membuang uang ratusan yuan tanpa bisa merasakan serunya memecahkan teka-teki. Karena bagi Rencu permainan itu terlalu mudah. Melihat rentetan kegagalannya hari itu, Wan Wan merasa sangat frustasi. Rencananya untuk bertingkah layaknya bos wanita yang memanjakan Rencu gagal total. Namun dengan lembut Rencu menenangkannya. Ia berkata bahwa ia sudah sangat merasakan kasih sayang dari Wan Wan. Dan selama Wan Wan merasa senang, ia sudah merasa sangat dimanjakan. Di sisi lain, pihak kampus mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk jurusan tari. Sinyu sama sekali tidak menyangka bahwa salah satu dokter yang bertugas memeriksa adalah Sibai. Sibai langsung memanggil Sinyu sebagai pasien pertamanya. Dan tanpa ragu ia mengaku bahwa ia datang menjadi dokter pemeriksa hanya demi bisa melihat gadis itu. Sibai kemudian mengirimkan email yang berisi ajakan untuk pergi memancing. Namun Sinyu dengan ketus membalas bahwa ia sama sekali tidak suka memancing. Dan ia juga benci menggunakan email. Menyadari bahwa merebut kembali hati mantannya itu butuh usaha ekstra, Sibai akhirnya rela pergi membeli sebuah smartphone baru. Tak lama setelah itu, Wan Wan membawa Rencu ke tempat pembuatan kerajinan kayu. Di sana mereka berdua saling membuatkan karya seni kayu untuk dihadiahkan satu sama lain. Setelah selesai, Rencu mengajak Wan Wan pergi makan. Dan ia sengaja memilih restoran tempat mereka pertama kali bertemu. Di sana, Rencu membongkar sebuah rahasia bahwa kaca luar restoran itu sebenarnya adalah kaca dua arah. Dan saat kejadian itu dari dalam restoran, ia melihat dengan jelas bagaimana Wan Wan mengedipkan mata padanya. Di tempat penuh kenangan itulah Wan Wan dan Rencu berfoto bersama dan secara resmi mengumumkan status pacaran mereka di sosial media. Namun anehnya teman-teman di lingkaran pertemanan mereka sama sekali tidak percaya dengan postingan tersebut. Mereka malah membanjiri kolom komentar dengan pertanyaan apakah foto Wan Wan dan Rencu itu hanyalah hasil editan semata. Tentu saja hal ini membuat Wan Wan naik pitam. Melihat pacarnya kesal, Rencu pun langsung mengambil tindakan nyata. Di tengah keramaian kampus, ia segera terang-terangan menyatakan perasaannya dan mencium Wan Wan di depan umum. Pengumuman cinta secara live ini sukses membungkam semua keraguan dan membuat Wan Wan merasa sangat puas. Sesampainya di asrama, Wan Wan dengan bangga memamerkan kerajinan kayu buatan Rencu. Meskipun Kiao menilai kualitas kerajinan tangan Rencu itu sangat rendah, namun Wan Wan tetap merasa sangat puas dan menyukainya. Tiba-tiba Liang mengirim pesan dan memberitahukan bahwa ia dan Jia sudah resmi putus. Dan dalam waktu 3 bulan lagi, ia akan berangkat ke luar negeri. Di akhir pesannya, Liang juga mendoakan kebahagiaan Wan Wan dan Rencu. Penasaran, Wan Wan langsung menelponnya dan baru mengetahui bahwa mereka berdua akhirnya memutuskan berpisah karena sama-sama tidak bisa memberikan kepastian untuk kehidupan masa depan. Liang juga menegaskan bahwa sampai kapanpun Wan Wan adalah sahabat terbaiknya dan ia berharap Wan Wan bisa datang mengantarnya ke bandara nanti. Pada scene yang berbeda, Wan Wan ternyata mengukir sebuah karya kayu berbentuk tengkorak untuk Rencu. Teman-teman asrama Rencu sama sekali tidak habis pikir dengan selera gadis itu. Namun bagi Rencu, karya itu justru membuktikan betapa uniknya sosok Wan Wan. Dan ia sangat menyukai barang tanda cinta yang tak biasa itu. Sementara itu, saat sedang makan bersama, Kiao menyadari wajah Fan Yi sangat murung. Setelah didesak, Fan Yi akhirnya mengaku bahwa hari ini ia menjadi korban pelecehan di dalam bus. Mendengar cerita itu, darah Kiao langsung mendidih. Keesokan harinya, ia sengaja menemani Fan Yi pergi ke tempat magangnya. Dan benar saja di tengah perjalanan,
Kiao dengan cerdik berhasil menangkap basah pelaku pelecehan tersebut dan langsung memberinya pelajaran setimpal. Beberapa saat kemudian, Rencu datang membawakan kue hasil buatan tangannya sendiri untuk Wan Wan. Begitu Wan Wan mencicipinya, ia langsung sadar bahwa ternyata seorang jenius pun tidak selalu mahir dalam segala hal. Di sela-sela obrolan mereka, Rencu memberitahu Wan Wan bahwa laboratoriumnya sedang mengadakan program pertukaran pelajar dengan kampus lain yang mengharuskannya pergi keluar kota selama 1 bulan penuh. Sebelum pergi, Rencu sudah menyiapkan surat perjanjian hubungan jarak jauh atau LDR. Wan Wan pun mengajukan beberapa syarat mutlak. Selama mereka LDR, kontak WeChat Wan Wan harus diberi tanda bintang dan dipilih paling atas. Rencu harus selalu mengangkat teleponnya tepat waktu. Mereka wajib video call setiap hari. Dan yang paling penting, Rencu dilarang keras meladeni godaan dari perempuan lain. Rencu langsung mencium Wan Wan untuk menyegel janjinya tersebut. Hari keberangkatan pun tiba. Wan Wan datang ke bandara untuk mengantar kepergian Rencu. Keduanya terlihat sangat berat untuk berpisah. Wan Wan kemudian memberikan sekotak coklat buatannya sendiri untuk Rencu dan berpesan bahwa setelah coklat itu habis, maka Rencu sudah harus pulang. Di momen perpisahan itu mereka berdua berjanji bahwa saat Rencu kembali nanti, mereka akan melihat matahari terbit dan terbenam bersama-sama, serta memandangi keindahan langit malam berdua. Setelah melepas kepergian Rencu, Wan Wan langsung menuju ke bagian ortopedi rumah sakit untuk melapor, karena kali ini gilirannya magang di departemen tersebut. Tak lupa ia membawakan makanan enak untuk menjenguk Yuyang. Namun setibanya di sana ia mendapati Yuyang sedang asyik bermain game. Pria itu bahkan sangat kepedean mengira teman duet perempuannya di dalam game diam-diam menyukainya. Di sisi lain, Fan Yi sedang menemani Kiao makan sambil terus memperingatkannya dengan penuh kasih sayang. Demi menambah kesan romantis setelah mereka resmi berpacaran, Fan Yi sengaja menghadiahkan sebuah tas untuk Kiao. Kiao yang tahu persis bahwa merek tas itu sangat mahal mengira tas pemberian Fan Yi adalah barang palsu. Namun demi menjaga perasaan pacarnya agar tetap tenang, Kiao memilih untuk diam dan tidak menanyakannya. Tak lama kemudian, Fan Yi melihat sebuah pengumuman burung. Ia pun buru-buru menarik Kiao untuk mencari Wan Wan. Ternyata gedung serbaguna kampus akan segera direnovasi. Dan setelah itu akan ada perombakan besar-besaran untuk seluruh klub mahasiswa. Mengingat klub pembuat kue milik Wan Wan selama ini sepi peminat dan tidak ada anggota baru, klub itu kemungkinan besar akan masuk ke dalam daftar yang dibubarkan. Malam harinya saat sedang video call, Wan Wan menceritakan kabar buruk ini pada Rencu. Ia mengaku sedang mempertimbangkan untuk menutup saja klub tersebut, mengingat mengurusnya menyita terlalu banyak waktu. Namun Rencu berpendapat berbeda. Menurutnya klub kue itu telah banyak melatih keterampilan tangan Wan Wan, sehingga ia menyarankan agar Wan Wan memikirkannya lagi matang-matang sebelum mengambil keputusan. Untuk mengobati rasa rindu, Rencu mengirimkan sebuah program aplikasi pintar yang baru saja ia buat kepada Wan Wan. Dengan harapan aplikasi cerdas itu bisa menemani Wan Wan mengobrol saat ia tidak ada di sisinya. Di hari berikutnya, Wan Wan mendapat kabar dari ketua kelas bahwa jadwal kuliah besok sore tiba-tiba ditiadakan. Kesempatan emas ini pun langsung dimanfaatkan Wan Wan untuk pergi menjenguk Rencu secara langsung. Sementara itu, Si Bai mendatangi Rencu untuk meminta wejangan soal asmara. Ia bercerita bahwa ia baru saja membeli smartphone dan berniat mengirim pesan untuk mengajak Sinyu berkencan. Namun ia bingung harus mengetik apa. Rencu pun menasihati bahwa saat mengobrol dengan perempuan ia harus peka terhadap emosi dan suasana hatinya, serta harus tahu kapan harus memberinya uang. Ia juga harus pintar membaca situasi, muncul saat dibutuhkan dan menyingkir saat sedang tidak dibutuhkan. Namun saat Rencu tahu bahwa Si Bai bahkan belum menyimpan kontak WeChat Sinyu, ia langsung menyuruhnya untuk segera meminta pertemanan WeChat terlebih dahulu. Sayangnya saat Si Bai mengirimkan permintaan pertemanan, Sinyu yang tahu betul mantan pacarnya itu tidak punya akun WeChat malah mengira itu adalah ulah penipu dan sama sekali tidak menerima permintaannya.
Setibanya di kota tujuan, Wan Wan mengirim pesan kepada Rencu dengan dalih telah memesan makanan lewat kurir dan menyuruh Rencu untuk turun mengambilnya. Saat Rencu turun, betapa terkejut dan bahagianya ia saat melihat sosok pacarnya yang berdiri di sana mengunjunginya. Malam harinya, Rencu mengajak Wan Wan makan bersama para senior di laboratorium. Di tengah perbincangan, Wan Wan menyadari bahwa semua senior Rencu sudah memiliki rencana hidup yang jelas dan Rencu sendiri juga sangat pandai mengarahkan jalan hidupnya. Rencu meyakinkan Wan Wan bahwa ia pun pasti bisa melakukan hal yang sama. Berkat pancingan dari Rencu, Wan Wan akhirnya menyadari bahwa ia bisa menggabungkan kecintaannya pada ilmu kedokteran dan membuat kue, yaitu dengan fokus pada departemen gizi klinis. Dengan begitu, ia bisa menjadikannya sebagai fokus penelitian tanpa harus mengorbankan hobinya membuat makanan manis. Setelah makan malam, Rencu membawa Wan Wan ke area rooftop kampus tersebut. Lalu dengan sabar mengajarinya cara melihat bintang menggunakan teleskop. Melalui lensa itu, Wan Wan berhasil melihat cincin Saturnus dengan sangat jelas. Cincin paling terang yang ada di tata surya kita. Sambil menatap Wan Wan, Rencu berjanji bahwa ia ingin menjadi seperti cincin Saturnus itu yang akan terus mengelilingi dan menjaga Wan Wan selamanya. Di sisi lain, si Bai yang masih belum di ACC pertemanannya di WeChat malah mengira pulsa Sinyu sedang habis. Dengan polosnya, ia pun langsung mengisikan pulsa untuk gadis itu. Tak lama kemudian barulah ia melihat Sinyu menyetujui pertemanannya. Sinyu segera melakukan video call. Namun karena si Bai sama sekali tidak mengerti cara menggunakannya, ia hanya bisa mendengar suara Sinyu yang memaki-makinya sebagai penipu dan mengancam akan lapor polisi jika terus mengganggunya. Detik berikutnya panggilan itu dimatikan sepihak dan kontak si Bai langsung diblokir total oleh Sinyu. Sekembalinya ke kampus, Wan Wan langsung merombak klub kuenya menjadi klub nutrisi. Dan benar saja langkah inovatif ini berhasil menarik banyak mahasiswa untuk bergabung. Di waktu yang sama, Fanny mulai curiga mengapa Kiao tidak pernah memakai tas yang ia berikan. Setelah bertanya panjang lebar, barulah terungkap bahwa Kiao merasa malu memakai barang branded. Fanny pun menepuk jidatnya. Ia mengaku salah perhitungan karena waktu membelinya di toko resmi, ia hanya menurut saja saat pramuniaga merekomendasikan model paling laris. Barulah saat itu Kiao sadar bahwa tas pemberian Fanny ternyata barang asli. Fanny kemudian menjelaskan bahwa rumah keluarganya baru saja digusur dan mendapat kompensasi besar. Dan karena tahu anaknya sedang kasmaran, orang tuanya pun memberikan uang jajan yang melimpah untuk biaya pacaran. Pantang menyerah, si Bai langsung mendatangi studio tari untuk menemui Sinyu. Begitu melihat mantannya, Sinyu langsung mencecarnya, menanyakan apakah si Bai baru saja membuat kartu kredit bodong. Karena belakangan ini ada orang yang terus meniru identitasnya di WeChat. Tanpa memperdulikan tatapan orang-orang di sekitar, si Bai dengan lantang membacakan isi pesan permohonan WeChat-nya di depan umum. Kejadian romantis namun kocak ini sukses membuat hati Sinyu meleleh kegirangan. Meskipun dari luar ia masih berusaha keras menjaga gengsinya. Mengetahui klub kue Wan Wan telah sukses direorganisasi, Rencu secara khusus mengirimkan sebuket bunga untuk merayakannya. Tak hanya itu, para senior di laboratorium juga beramai-ramai mengirimkan ucapan selamat lewat pesan WeChat. Dari obrolan dengan para senior itulah Wan Wan akhirnya mengetahui sebuah rahasia manis. Ternyata program obrolan pintar yang menemaninya selama ini dioperasikan langsung oleh Rencu secara manual. Itu artinya selama ini Rencu rela bergadang demi bisa menemaninya mengobrol setiap malam. Di hari-hari berikutnya, Wan Wan dan Rencu kembali menjalani rutinitas LDR mereka yang mengandalkan komunikasi lewat ponsel, saling bertukar cerita tentang jadwal, pekerjaan, dan hiburan mereka setiap hari. Suatu hari, Rencu memberitahu Wan Wan bahwa ia akan bekerja lembur agar risetnya cepat selesai, sehingga ia bisa pulang lebih awal menjelang hari libur buruh. Kabar ini tentu saja membuat Wan Wan sangat gembira. Demi bisa puas berkencan dengan Rencu di saat liburan panjang nanti, Wan Wan pun sengaja memadatkan semua jadwal piket jaga malamnya sebelum libur tiba. Karena terlalu gila kerja, Wan Wan sampai nyaris lupa bahwa hari ini adalah jadwal Yuyang keluar dari rumah sakit. Saat Wan Wan berlari tergopoh-gopoh untuk mengantarkan rekam medisnya, saking buru-burunya ia sampai lupa membalas pesan dari Rencu.
Di ruang rawat, Yuyang yang bersiap pulang justru terlihat sangat murung. Ia curhat pada Wan Wan bahwa teman wanita di gamenya sudah tidak menghubunginya selama 24 jam penuh. Bagi Yuyang itu adalah tanda putus secara tak langsung. Karena menurutnya jika dua orang saling mencintai, mereka pasti tidak akan sanggup menahan diri untuk tidak saling menghubungi selama itu. Sepulang dari rumah sakit, Wan Wan yang sudah kelelahan setengah mati langsung tertidur pula sesampainya di asrama. Sementara itu, Rencu yang tak kunjung mendapat balasan pesan dan teleponnya tak diangkat, akhirnya panik dan meminta tolong pada Fan Yi. Keesokan paginya, Kiao membangunkan Wan Wan dan memberitahunya bahwa Rencu sedang menunggu balasan pesannya. Begitu membuka mata dan melihat jam sudah menunjukkan hampir setengah 8 pagi, Wan Wan yang panik takut terlambat langsung lari terbirit-birit menuju rumah sakit. Di jalan ia sempat mengangkat telepon dari Rencu, namun ia hanya bisa menjelaskan keadaannya dalam 2 kalimat sebelum buru-buru mematikan panggilan untuk mulai bekerja. Saat ia melewatkan sesi pemaparan riwayat penyakit dari dokter senior, apesnya lagi saat ia berkeliling di ruang rawat, keluarga pasien menanyakan detail kondisinya. Dan karena ia tidak ikut pengarahan, ia tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Hal ini langsung memicu emosi keluarga pasien. Dan situasi baru bisa terkendali setelah dokter pembimbing turun tangan untuk menjelaskan. Setelah kejadian itu, dokter pembimbing memanggil Wan Wan ke ruangannya dan memberikan teguran keras. Ia menegaskan bahwa kesalahan Wan Wan bukan sekedar karena kurangnya pengetahuan, tetapi lebih pada sikapnya. Jawaban yang ragu-ragu dan terbata-bata akan membuat pasien dan keluarganya kehilangan rasa percaya. Dokter itu menyadari bahwa Wan Wan sengaja memaksakan diri mengambil jadwal padat demi bisa libur panjang nanti. Ia memperingatkan dengan keras bahwa jika energi Wan Wan terkuras dan terjadi kesalahan medis, resikonya adalah nyawa manusia. Teguran keras itu membuat Wan Wan merenungi kesalahannya dalam-dalam. Di saat yang sama, Rencu kembali menelponnya. Mendengar nada suara pacarnya yang sangat lesu, Rencu pun menyuruh Wan Wan untuk menceritakan masalahnya. Namun Wan Wan memilih untuk diam. Dari nada bicara Rencu, Wan Wan menyadari bahwa pria itu seperti sudah kembali ke kampus. Tiba-tiba ia melihat rentetan lampu hias yang berkelap-kelip. Mengikuti arah lampu itu, Wan Wan menemukan krim pelembab tangan, sepasang sepatu, dan sebuah kotak makan penahan panas pemberian dari Rencu. Tak hanya itu, ia juga memorgoki Kiao dan Fan Yi yang sedang mengendap-endap berniat kabur. Barulah terungkap ternyata Rencu sudah membelikan semua hadiah ini, namun karena Wan Wan tidak bisa dihubungi, ia pun menitipkannya pada mereka berdua. Melihat pemandangan itu, Fan Yi sampai merengek bahwa perayaan ulang tahunnya saja tidak pernah seromantis ini. Ia juga membocorkan rahasia bahwa dulu di asrama, Rencu rela melakukan eksperimen berkali-kali hanya untuk menemukan takaran rasa susu kedelai yang paling pas untuk Wan Wan. Mengetahui semua perjuangan diam-diam itu, hati Wan Wan meleleh dan ia merasa sangat berterima kasih atas semua yang telah Rencu lakukan untuknya. Malamnya, Rencu kembali melakukan panggilan video call. Kali ini ia bertanya dengan lembut apa yang sedang mengganggu pikiran Wan Wan hari ini. Runtuhlah pertahanan Wan Wan. Ia menceritakan rentetan kesialannya hari ini dan menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sombong memaksakan diri di luar kemampuannya. Rencu menenangkannya dan berharap agar ke depannya Wan Wan mau membagi beban pikirannya karena mereka berdua harus selalu jujur dan terbuka satu sama lain. Pada scene yang berbeda, Si Bai mengajak Sinyo berkencan di kafe favorit gadis itu. Dengan tulus ia mengakui bahwa di masa lalu kencan mereka selalu mengikuti seleranya sendiri. Dan ia sadar betapa egoisnya hal tersebut. Ia berjanji bahwa mulai sekarang ia akan selalu mengutamakan kesukaan Sinyo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ia sudah menganalisis dan mengevaluasi akar permasalahan dari kegagalan hubungan mereka sebelumnya, sebagai bentuk keseriusannya untuk merajut kembali kisah asmara mereka. Setelah menyelesaikan shift yang melelahkan di rumah sakit, Wan Wan berjalan pulang dengan gontai. Namun saat ia berbalik, semua rasa lelahnya sirna seketika melihat Rencu sudah berdiri menunggunya. Dengan penuh rasa haru, Wan Wan berterima kasih karena Rencu selalu ada untuknya.
berterima kasih atas susu kedelai buatan tangannya, dan berterima kasih karena pria itu selalu mengingat hal-hal kecil yang disukainya. Sambil tersenyum, Rencu juga membalas rasa terima kasih itu karena Wan Wan telah hadir dan mewarnai hidupnya. Ia kemudian berjanji akan mengajak Wan Wan pergi berlibur setelah masa magangnya selesai. Ajakan yang langsung disambut dengan antusias oleh Wan Wan. Masa pramagang Wan Wan akhirnya rampung. Sesuai janjinya, Rencu langsung menyusun rencana liburan menginap di sebuah villa penginapan. Di sana yang sama, si Bai juga berniat mencari celah untuk mengajak Sinyu ikut serta dalam liburan tersebut. Namun dengan gengsi yang masih tinggi, Sinyu menegaskan bahwa mereka belum resmi balikan. Si Bai pun berjanji tidak akan mengganggu liburan Sinyu. Dan berkat bujukan dari Wan Wan, akhirnya gadis itu setuju untuk ikut dengan terpaksa. Persiapan pun dimulai. Wan Wan dan Sinyu pergi berbelanja untuk kebutuhan liburan. Sesuai dengan sifat aslinya, Sinyu memborong banyak sekali baju-baju cantik dan produk perawatan kulit demi menjaga penampilannya. Saat sedang asyik memilih, ia curhat pada Wan Wan bahwa sebenarnya ia sangat antusias dengan liburan ini. Namun di sisi lain, ia juga khawatir waktu latihannya akan terbengkalai. Ia juga memegang prinsip bahwa karena si Bai yang dulu minta putus, maka pria itu jugalah yang harus mengemis untuk balikan. Sinyu bertekad kuat untuk jual mahal dan menahan diri agar tidak bertindak agresif kali ini. Karena mendambakan perjalanan yang romantis layaknya di film-film, Sinyu akhirnya memutuskan untuk berangkat semobil berdua saja dengan si Bai. Sementara itu, Rencu dan Wan Wan pergi menuju bandara. Tak disangka di sana mereka malah berpapasan dengan kedua orang tua Rencu. Tentu saja hal ini membuat Wan Wan panik luar biasa. Rencu pun dengan bangga memperkenalkan Wan Wan sebagai pacarnya. Beruntung ayah dan ibu Rencu sangat menyukai sosok Wan Wan. Mereka bahkan mengajak Wan Wan untuk makan bersama di restoran bandara. Di sepanjang acara makan, kaki Wan Wan tak henti-hentinya gemetar karena gugup. Namun berkat pujian bertubi-tubi dari Rencu tentang betapa luar biasanya Wan Wan ditambah dengan sambutan hangat dan persetujuan dari kedua orang tuanya, perasaan Wan Wan pun perlahan mulai rileks. Ia akhirnya bisa mencairkan suasana dan asyik mengobrol menceritakan kelakuan Rencu di kampus. Sialnya, selama penerbangan berlangsung, Wan Wan iseng menonton film horor yang sukses membuatnya ketakutan setengah mati. Saat mereka tiba di villa penginapan yang sangat luas, otak Wan Wan otomatis mengaitkannya dengan adegan-adegan seram di film. Ia merasa di setiap sudut villa itu ada hantunya. Saking takutnya, ia bahkan tak berani tidur sendirian di kamarnya. Namun karena gengsi di depan pacarnya, ia menolak untuk mengakui bahwa ia sedang ketakutan. Si Bai dan Sinyu sedang dalam perjalanan darat. Saat berhenti di tempat peristirahatan, si Bai berniat mengajak gadis itu turun untuk merenggangkan otot. Namun sayangnya, Sinyu sama sekali tidak merespon ajakannya. Penolakan dingin ini sukses membuat si Bai merasa sangat gagal. Di tengah malam, usus buntu Wan Wan mulai meradang. Ditambah lagi ia berhalusinasi mendengar suara jeritan. Rentetan kesialan ini membuatnya nekat mengetuk kamar Rencu dan meminta izin untuk menumpang tidur semalaman. Berbagi ranjang yang sama dengan sang dewa kampus tentu saja membuat jantung Wan Wan berdebar kencang. Namun berkat usapan lembut dan ketenangan yang diberikan Rencu, Wan Wan akhirnya bisa tertidur pulas. Pada saat yang sama, Sinyu dan si Bai akhirnya tiba di villa pada larut malam. Karena sudah sangat kelelahan, Sinyu asal memilih kamar dan langsung tertidur. Sepanjang malam itu, si Bai dengan setia menjaga dan merawatnya. Dan di keesokan paginya, saat Sinyu membuka mata dan mendapati pria itu hanya duduk menjaganya semalaman suntuk tanpa melakukan apa-apa, ia justru merasa sedikit kecewa. Saat ia melangkah keluar kamar, ia melihat Wan Wan juga baru saja keluar dari kamar Rencu, yang langsung memicu sesi klarifikasi canggung di antara mereka berdua. Si Bai yang melihat kantung mata Rencu langsung menasihatinya agar menjaga kesehatan. Usut punya usut, ternyata posisi tidur Wan Wan yang sangat barbar sukses membuat Rencu tidak bisa memejamkan mata semalaman. Kemudian agenda mereka hari itu adalah mendaki gunung. Saat Sinyu dan Rencu sedang mengantri membeli tiket, Wan Wan menyempatkan diri bertanya pada si Bai tentang kejelasan hubungannya dengan Sinyu.
Wan Wan mendesak seniornya itu agar lebih proaktif mengejar Sinyu kembali. Dari obrolan itu pula, Wan Wan secara tidak sengaja mengetahui fakta bahwa program pertukaran pelajar Rencu ternyata memakan waktu selama 1 tahun penuh, yang artinya masa-masa LDR mereka akan berlangsung jauh lebih lama dari yang ia kira. Di tengah pendakian, nasib sial menimpa Sinyu yang kakinya terkilir. Si Bai dengan cekatan langsung memeriksakan kondisinya, lalu tanpa basa-basi langsung menggendong gadis itu turun dari gunung. Setibanya di dalam mobil sambil mengobati luka Sinyu, si Bai akhirnya menyatakan isi hatinya. Ia memohon agar diizinkan untuk menjaga gadis itu seumur hidup dan berharap bisa menjadi dokter pribadinya untuk sisa usianya. Mendengar pernyataan cinta dan permintaan balikan yang sangat tulus itu, dinding pertahanan Sinyu pun runtuh. Ia dengan bahagia menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, Rencu dan Wan Wan masih melanjutkan pendakian. Wan Wan sebenarnya sangat ingin menanyakan mengapa Rencu merahasiakan fakta bahwa mereka akan LDR selama setahun. Namun kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokannya. Setibanya di puncak, Rencu membawa Wan Wan, si Bai dan Sinyu ke sebuah museum seni yang seluruh ruangannya dipenuhi oleh pandaran cahaya hijau. Rencu mulai menjelaskan bahwa cahaya pada dasarnya adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombangnya masing-masing, dan panjang gelombang cahaya hijau ini berada tepat di angka 520 nanometer. Penjelasan ilmiah yang super romantis ini membuat Wan Wan sangat terharu. Ia mengakui bahwa ini adalah hadiah paling romantis yang pernah diterimanya, karena angka 520 nanometer itu adalah angka dalam bahasa gaul Mandarin berarti aku mencintaimu. Di momen magis itulah Rencu akhirnya jujur tentang masa pertukarannya yang memakan waktu 1 tahun, yang berarti ujian LDR mereka akan segera dimulai kembali. Mendengar pengakuan itu, Wan Wan dengan tegar menyatakan bahwa ia akan selalu mendukung Rencu. Ia juga berjanji akan belajar dengan giat di kampus dan menjadi pacar yang bisa dibanggakan. Demi mempersiapkan kejutan ulang tahun yang tak terlupakan untuk Wan Wan, Rencu meminta bantuan Fan Yi sebagai ketua pelaksana. Fan Yi pun langsung mengarahkan Sinyu, Yu Yang, dan teman-teman lainnya untuk rapat kilat membahas rencana tersebut. Beberapa waktu kemudian, Rencu menemani Wan Wan mengantar Liang yang akan berangkat kuliah ke luar negeri. Wan Wan memberikan sekotak obat-obatan lengkap untuk Liang, berharap sahabatnya itu bisa menjaga kesehatannya dengan baik di negeri orang. Di momen perpisahan itu, Wan Wan juga mengucapkan terima kasih karena berkat tamparan keras dari ucapan Liang di atas rooftop waktu itu, Wan Wan akhirnya sadar dari sifat pengecutnya dan memiliki keberanian untuk menembak Rencu duluan. Tak lama berselang, Jia juga tiba di bandara untuk melepas kepergian Liang. Ia membawakan sebuah selimut hangat yang baru untuk gadis itu. Wan Wan dan Liang pun berpelukan erat sebagai tanda perpisahan. Lalu Wan Wan menyingkir untuk memberikan waktu berdua bagi Liang dan Jia. Sementara itu, Wan Wan ternyata juga sedang merencanakan sesuatu. Ia ingin mengadakan pesta perpisahan yang sangat spesial untuk Rencu sebelum pria itu berangkat, dan berjanji akan membuat pesta penyambutan yang tak kalah meriah saat ia pulang nanti. Rencananya ia akan mengadakan pesta perpisahan itu tepat di hari ulang tahunnya sebagai kejutan balasan untuk Rencu. Rencu yang mengetahui hal ini diam-diam meminta Kiao untuk pura-pura membantu rencana Wan Wan. Padahal di saat yang sama ia sedang menyiapkan kejutan ganda untuk gadis itu dan mewanti-wanti Kiao agar jangan sampai membocorkan rahasianya. Saat Kiao menemui Wan Wan sesuai janji, Wan Wan mengungkapkan keinginannya mencari lokasi yang sangat unik untuk pesta perpisahan Rencu. Dengan sigap Kiao merekomendasikan sebuah tempat permainan murder mystery atau ruang peran teka-teki yang sangat imersif, dan ide ini langsung disetujui dengan antusias oleh Wan Wan. Di hari yang telah ditentukan, Kiao yang berperan ganda sebagai mata-mata membawa Wan Wan ke lokasi permainan sambil diam-diam mengirim laporan langsung pada Rencu. Setibanya di sana, Rencu sudah berdiri menyambut mereka dengan mengenakan kostum lengkap. Ia ternyata telah memilih naskah cerita berjudul Malam Horor di kamar pengantin dan secara khusus menunjuk Wan Wan untuk berperan sebagai pengantin wanitanya.
Setelah Wan selesai berganti kostum, mereka semua berkumpul untuk membaca naskah masing-masing. Sinyo mendapat peran sebagai adik perempuan mempelai pria yang telah lama hilang. Si Bai berperan sebagai ayah sang mempelai pria. Fan Yi menjadi pengawal keluarga, Kiao sebagai tamu undangan yang memiliki hubungan misterius dengan mempelai wanita. Dan Yu yang mendapat peran kocak sebagai sang biang kerok pembuat onar alias sang mak comblang. Inti cerita dari permainan ini adalah hilangnya mahkota burung ponik milik mempelai wanita di hari pernikahannya. Dan mereka semua ditugaskan untuk menemukan mahkota tersebut sekaligus mengungkap siapa dalang dibaliknya. Berbeda dengan yang lain, Wan justru tidak peduli dengan pencarian petunjuk. Ia malah asyik berkeliling berduaan dengan Renchu. Renchu mulai curiga bahwa Wan lah yang menyembunyikan mahkota itu. Dan baru saja ia berniat menggoda pacarnya, Yu Yang tiba-tiba muncul dan merusak momen mereka. Wan langsung lari terbirit-birit pura-pura mencari petunjuk. Dan tak disangka ia malah benar-benar menemukan mahkota tersebut di taman. Tak lama kemudian sistem permainan menginstruksikannya untuk menunggu hingga waktu baik atau malam pertama tiba. Sementara itu Yu Yang yang terlalu menjiwai permainannya mulai merasa kelelahan. Ia pun masuk ke dalam sebuah tandu yang ada di taman dan ketiduran di sana. Si Bai dan Fan Yi yang kebetulan lewat mengira bahwa yang ada di dalam tandu itu adalah Wan, sehingga mereka langsung menggotong tandu itu pergi. Ketika malam tiba, Renchu yang berperan sebagai mempelai pria melangkah masuk ke kamar pengantin, menghadap pengantin wanita yang wajahnya tertutup kerudung merah. Ia dengan romantis menyatakan bahwa seluruh permainan ini memang sengaja ia siapkan khusus untuk ulang tahun Wan. Namun betapa terkejutnya Renchu saat ia menyingkap kerudung merah itu, karena wajah yang muncul di baliknya ternyata adalah wajah Yu Yang. Setelah mencari kesana kemari, Renchu akhirnya menemukan Wan yang masih sibuk menyelesaikan misi tersembunyi di luar ruangan. Keduanya pun masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan adegan malam pertama dari permainan mereka. Mereka berdua berhasil menyelesaikan ritual membuat kerudung dan meminum arak perpisahan dengan menyilangkan lengan. Namun karena tidak kuat minum, Wan langsung mabuk dan pingsan hanya dengan satu tegukan. Alhasil mereka menghabiskan sisa malam itu dalam suasana ambigu yang sangat romantis dan manis. Keesokan paginya, saat Renchu terbangun, ia kembali membisikkan ucapan selamat ulang tahun untuk Wan. Dan kali ini ia mengeluarkan sebuah cincin yang terbuat dari batu meteorit untuk dipakaikan ke jari pacarnya. Di saat Wan sedang terbang melayang karena perlakuan super romantis itu, tiba-tiba perutnya kembali terasa sangat sakit. Si Bai yang segera melakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa Wan terkena radang usus buntu akut dan harus segera dioperasi. Suasana romantis itu pun seketika berubah menjadi kepanikan saat mereka beramai-ramai menggotong Wan ke rumah sakit. 1 bulan kemudian, setelah Wan pulih total dan keluar dari rumah sakit, Renchu kembali mengajaknya bernostalgia ke akuarium. Di depan pemandangan bawah laut yang indah itu, Renchu mengeluarkan surat perjanjian penghapusan skandal mereka yang lama. Sambil menatap mata Wan, ia berjanji bahwa ia siap menanggung hukuman karena telah secara tidak sengaja jatuh cinta padanya, dan ia bersedia menanggung hukuman itu seumur hidupnya. Sambil tersenyum bahagia, Wan mencoret judul surat itu dan menggantinya menjadi surat perjanjian budidaya cinta. Setelah keduanya memberikan cap jempol sebagai tanda persetujuan, mereka pun berciuman dengan sangat manis, menutup kisah mereka dengan kebahagiaan yang sempurna. Jadi itulah pembahasan drama Cina First Love episode 1-24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.